Karena keagungan kerja-Mu, badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwa-Mu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh Buddha, karena keagungan kerja-Mu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwa-Mu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh Buddha, karena keagungan kerja-Mu.
tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk
tempat aku mengabdi. Karena keagungan kerjamu, badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh Buddha, karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh
jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja. Tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja. Tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja. Tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua
saat aku mengabdi. Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's udah turun terus ciao. Coming home. Let's go to Pantai. I'm coming to Pantai Batu Karas Beach. Okay, thank you. I'm coming home to you. I'm coming home to Kita mau vacation tour San Jose Resort and Resort. Mantai. and I know that it's time overdue, but I'm coming home. Kemana nih? Udah ganteng deh. Dari San Jose, yang mana San Jose ini kita semua tahu bahwa pemilik ataupun owner dari San Jose sendiri adalah Ketua Umum HIPMI ya, dari 2016 2019. Pengusaha, pejuang. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay close to God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been Liburan kali ini bersama HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Banjar. Di sini kami liburannya di Batu Karas. Ini lagi menunggu matahari terbenam. Bisa lihat ini keindahan alam. that it's time overdue, but I'm coming home. Coming home. Itu kena. Nah, Wah, dia pelampungnya pada ngomong. Jangan dong, angkat jadi aja lah. Angkat juga. Wake up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I Kemana? Kita mau body rafting di Grand Canyon. Treknya sekitar 4 jam. See you, Sarange. panjang trek 2,5 km.
seru-seruan, surganya hebat-hebat, baik-baik, ramah-ramah, pokoknya tetap ke Baraja Rafting. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't. Mega-mega yang disentuh Buddha, karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja. Tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi.
sama-sama memulai rangkaian acara hari ini. Untuk itu juga kami mohon untuk Bapak dan Ibu silakan bisa tolong dihubungi rekan-rekannya yang masih ada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan. Tentunya juga selalu kami ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker ataupun face shield. Hand sanitizer silakan bisa digunakan dan tetap menjaga jarak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, untuk tempat duduknya bisa diisi silang 1 isi 1 kosong, silakan. Bisa dibantu dihubungi rekan-rekan yang masih ada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena kita akan memulai acara hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk seluruh pengurus yang masih ada di luar ruangan. Silakan segera memasuki ruangan acara karena sesaat lagi kita akan sama-sama memulai rangkaian acara hari ini. Untuk itu juga Bapak Ibu mohon berkenan silakan bisa dihubungi melalui WhatsApp ataupun media lainnya kepada rekan-rekan yang masih ada di luar untuk segera memasuki ruangan acara. bantuannya untuk teman-teman calon pengurus BPD HIPMI Jabar supaya bisa menghubungi teman-temannya, rekan-rekannya yang ada di ruangan VVIP supaya nggak terjadi kerumunan, supaya segera bisa masuk ke lokasi
gedung dan menempati posisi duduknya masing-masing. Mohon dibantu juga sama petugas keamanan supaya ruangan VVIP-nya enggak kerumunan, Pak. Jadi teman-teman yang pengurus bisa saling menghubungi, panitia yang sedang tidak bertugas bisa meninggalkan ruangan VVIP. Terima kasih. Teman-teman calon pengurus yang masih berada di ruangan VVIP bisa segera mengisi seat atau kursi yang sudah disediakan oleh panitia supaya ruangan VVIP-nya enggak kerumunan. Kemudian untuk panitia yang sedang juga tidak bertugas bisa meninggalkan ruangan VVIP, dan kepada teman-teman Jabar untuk segera mengisi kursi-kursi yang sudah disediakan.
Cih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Bapak Suharso Monoarfa. Kami ucapkan selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan Kajati AS Intel, Bapak J. Devi Sudarso SH MH. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Syahrul Gunawan SE. Dan seluruh hadirin yang kami hormati. Sebagai upaya untuk bangkit membangun kesejahteraan Jawa Barat, pengusaha memiliki peran strategis terhadap pemulihan ekonomi daerah yang inklusif. Ketahanan ekonomi dinilai menjadi kunci utama untuk membawa Jawa Barat keluar dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Capaian tersebut bisa diwujudkan dengan proses yang saling mendukung satu sama lain antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Bersama-sama, komitmen pemerintah dan pelaku usaha bersinergi membangun negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Gedung Budaya Sabilulungan, Jawa Barat dalam acara Pelantikan Pengurus DPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023 dengan tema Bangkit Membangun Jawa Barat dengan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mengawali acara hari ini, kita akan sama-sama
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne HIPMI dan Mars HIPMI. Baik Bapak Ibu. Hadirin kami persilakan berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mohon izin tadi kita sedang melangsungkan geladi bersih. Jadi kami persilakan sekali lagi dengan segala rasa hormat Bapak dan Ibu, silakan langsung menempati tempat yang telah disediakan. Seraya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya rekan-rekan dari panitia pelantikan pengurus BPD telah menyiapkan kursi yang disilang. Artinya memiliki jarak 1 isi 1 kosong antara satu kursi dan kursi yang lainnya. Kami juga mohon untuk Bapak dan Ibu silakan bisa dihubungi rekan-rekan yang masih ada di luar ruangan supaya kita bisa langsung memulai rangkaian acara pada hari ini. Tak lupa untuk senantiasa mematuhi anjuran protokol kesehatan, di antaranya untuk tetap menggunakan masker Anda dan tidak berkontak fisik secara langsung, cukup dengan salam jauh saja. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa untuk menggunakan sanitizer secara berkala dan tidak lupa untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia bersilang 1 isi 1 kosong. Artinya jangan berjarak terlalu dekat satu kursi dengan satu kursi lainnya.
Silakan Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Tentunya juga selalu kami sampaikan untuk menerapkan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker ataupun face shield, hand sanitizer bisa digunakan dan tidak berkerumun. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang berada di pintu masuk boleh tetap menjaga jarak. Dan tentunya kita bersama-sama ketahui bahwa pandemi COVID-19 bisa kita hentikan bersama-sama penyebarannya dengan mematuhi anjuran protokol kesehatan. Dan tentunya kami informasikan kepada seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini untuk senantiasa tetap menggunakan masker dari awal acara hingga akhir acara tanpa pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa. Kami ucapkan selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan Kajati AS Intel, Bapak J. Devi Sudarso SH MH. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Selamat datang. Kepada Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Syahrul Gunawan SE. Selamat datang Bapak. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai upaya untuk bangkit membangun kesejahteraan Jawa Barat, pengusaha memiliki peran strategis terhadap pemulihan ekonomi daerah yang inklusif. Ketahanan ekonomi dinilai menjadi kunci utama untuk membawa Jawa Barat keluar dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Capaian tersebut bisa diwujudkan dengan proses yang saling mendukung satu sama lain antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Bersama-sama, komitmen pemerintah dan pelaku usaha bersinergi membangun negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Gedung Budaya Sabilulungan Jawa Barat dalam acara Pelantikan Pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023 dengan tema Bangkit Membangun Jawa Barat dengan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan sama-sama awali rangkaian acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne HIPMI dan Mars HIPMI. Hadirin dimohon berdiri.
muda, karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Pelantikan yang akan disampaikan oleh Bapak Adiesa Kevindra. Kami silakan. Izin untuk membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kami hormati Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Suharto Manoarfa. Terima kasih atas kedatangannya. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Yang kami hormati juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Wahyu Sakti Trenggono yang akan hadir secara digital. Yang kami banggakan dan hormati dan cintai, Mas Menteri, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang rencananya akan hadir secara digital. Selanjutnya, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang akan hadir secara digital, dan juga Ibu Gubernur, Ibu Ocinta sedang dalam perjalanan, dan juga cukup banyak banget yang akan hadir dari perwakilan Provinsi Jawa Barat, diwakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Pak Benny Batiar, dan yang kita hormati dan kita cintai perwakilan DPRD Jawa Barat, ada Pak Yunandar yang hadir secara digital. Yang terhormat perwakilan dari Pangdam Siliwangi, Muhammad Ridwan, staf ahli bidang ekonomi Pangdam, terima kasih banyak Pak kehadirannya. Yang terhormat perwakilan Kapolda Jawa Barat, Direskrimsus Polda Jawa Barat, HBP Yafet Duma, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan perwakilan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Dodit Ardian Pancapan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dan yang kita hormati Bupati terpilih, tuan rumah dari acara ini yang diwakili oleh kakak abang kita semua, Bang Syahrul Gunawan. Terima kasih banyak Pak atas tempatnya, sungguh luar biasa Gedung Sabilulungan ini. Kita merasa nyaman dan sangat akses yang cukup gampang dari manapun. Yang kita hormati senior kebanggaan kita semua, Pak Wakil Wali Kota Kang Yana Mulyana, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak. Selanjutnya, yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami hormati, Ketum BPP HIPMI, Ketum Mardani Hamaming, dan juga jajarannya, ada WKU Anggawira, ada Sekjen Bagas, ada Bendum Hilda, kemarin juga kita sempat malam ada dengan Mendagri. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya ucapkan yang paling penting untuk hari ini, untuk sahabat kita semua, sahabat perjuangan kita semua, dan Ketua Umum terpilih Jawa Barat tahun 2020-2023, Ketum Surya Batara Kartika. Dan segenap calon-calon pengurus BPD HIPMI Jawa Barat tahun 2020-2023. Saya tuh luar biasa tuh melihat susunan acaranya. Kita tuh dari panitia dibikin repot pertama kalinya dalam BPD HIPMI Jawa Barat. Karena ada menteri-menteri yang banyak hadir di hari ini. Dan juga di acara dan digital kita. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ketum Surya. Tum, saya juga masih bingung nih Tum. Kita tuh harus panggil dia Tum Surya atau Gus Surya sekarang. Malah saya juga kaget, sekarang dikira saya hari ini bakal pakai kopiah Tum. Siap. Selanjutnya yang kami hormati Ketua-Ketua Umum terdahulu HIPMI Jawa Barat. Dari yang paling Ketua Dewan Pembina kita, ada Ketum Jody, ada tadi saya lihat ada Ketum Wedi, ada Kang Barkah, Om Agung yang tadi baru bilang akan menghadir secara virtual, dan juga senior yang paling senior dan paling kita selalu mendapatkan insight-insight, dan selalu itu ada Om Ipong, tepuk tangannya dulu buat Om Ipong. Dan seluruh senior-senior HIPMI Jawa Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kecuali satu senior yang sangat penting, Bapak Agus Moka. Ini senior yang luar biasa. Oke, selanjutnya yang saya hormati Ketua Umum 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat dan seluruh jajarannya yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Yang saya cintai dan saya banggakan para anggota HIPMI PT di seluruh Jawa Barat, yang acara ini tidak akan bisa terselenggarakan dengan baik tanpa kinerja luar biasa mereka. Mungkin kita bisa beri aplaus buat teman-teman HIPMI PT. Dan yang saya hormati para undangan dan sahabat-sahabat yang telah hadir di hari yang baik ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan kasih sayangnya lah kita berkumpul di hari yang indah ini dalam rangka mengikuti acara pelantikan BPD HIPMI Jawa Barat. Dan izin Pak Beni lapor, kegiatan ini sangat-sangat berupaya mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Peserta yang hadir ini kami mewajibkan untuk melihatkan hasil rapid test-nya maksimal tanggal 26 ini. Jadi tim panitia berusaha untuk orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang aman secara COVID-19. Peserta yang hadir diwajibkan melampirkan sertifikat antigen dan juga untuk kapasitasnya ini sekitar ribuan dan pesertanya kita kurang lebih 1/5 dari total yang kapasitas yang ada di Gedung Sambilulungan ini. Dengan ikhtiar tersebut, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan ini mengambil tema Bangkit Membangun Jawa Barat dengan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif. Inklusif memiliki kemiripan makna seperti kolaborasi, kerjasama, sinergi, gotong royong, dan apabila di Jawa Barat sendiri sekarang ada namanya gerakan silih tulungan. Apabila di bahasa Indonesia kan adalah saling membantu. Kurang lebih memiliki kemiripan makna dengan inklusif. Setiap manusia dikodratkan saling membutuhkan, menolong dan ditolong. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Melalui tema hari inilah kami ingin menyuarakan makna tersebut menjadi sebuah semangat bersama untuk membangun Jawa Barat ke depannya. Semangat saling membantu dalam pemulihan ekonomi Jawa Barat. Harapannya, Pak Beni lapor, semoga ke depannya teman-teman BPD HIPMI Jawa Barat bisa lebih banyak berbuat dan berkontribusi untuk ekonomi Jawa Barat. Mohon tepuk tangannya. Tapi izin Pak Beni, dibantu juga lah kami ini pengusaha-pengusaha muda, dibantulah dengan program-program dan kebijakan yang pro UMKM dan pro pengusaha daerah. Saya rasa selama pengusaha daerah belum menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, akan menjadi salah satu tugas kita semua untuk mengawal dan merajut itu semua. Sebelum saya tutup sambutan ini, kami mewakili panitia pelantikan BPD HIPMI Jawa Barat 2003 menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila proses dalam acara ini ada yang tidak berkenan. Kami mohon dari panitia sekali lagi mohon dimaafkan. Izin saya mengakhirinya dengan sebuah pantun. Kalau saya lihat senior-senior kegiatan-kegiatan selalu ada pantun di akhirnya. Izinkan saya bikin satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, simpan baik-baik dalam gerasi. Segala dinamika telah kita lewati. Saatnya HIPMI Jabar bersatu untuk kolaborasi. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adiasa Kavindra selaku Ketua Pelaksana Pelantikan. Kami persilakan untuk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara inti yaitu upacara pelantikan pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023. Perlu kami sampaikan untuk prosesi akan diawali dengan pembacaan SK pengurus, pembacaan janji pengurus dan ikrar pelantikan yang diikuti oleh seluruh pengurus, kemudian penyerahan pataka, penandatanganan berita acara pelantikan, dan ditutup dengan foto bersama. Adapun teknis pelantikan diantaranya, nama-nama seluruh pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023 akan dibacakan oleh pembaca SK. Seluruh pengurus diharapkan untuk berdiri saat namanya dipanggil. Untuk jabatan sebagai berikut, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang, dimohon untuk berdiri dan naik ke atas panggung menempati tanda yang telah disediakan oleh panitia. Untuk pengurus di luar jabatan tersebut, diharapkan berdiri di tempat Anda masing-masing. Berikutnya, silakan kepada
Ada Dirga selaku Sekretaris Jenderal BPP HIPMI untuk membacakan SK pengurus. Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nomor 044 garis miring KPTS strip sek garis miring BPP garis miring Romawi 2 garis miring 21 tentang pengesahan struktur dan personalia Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2020-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menimbang A. Bahwa salah satu tugas BPP HIPMI adalah untuk mengibarkan panji-panji HIPMI ke seluruh wilayah Indonesia. B. Bahwa musyawarah daerah ke-16 HIPMI Jawa Barat telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sukses dan menghasilkan kepengurusan BPD HIPMI Jawa Barat. C. Bahwa hasil musyawarah daerah ke-16 tanggal 8 sampai 11 Maret 2020 di Karawang, kepengurusan BPD HIPMI Jawa Barat tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tentang pengesahan komposisi struktur dan personalia Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2020-2023. Pertama, mengesahkan BPD HIPMI Jawa Barat masa bakti tahun 2020-2023 hasil musyawarah 16 tanggal 8 sampai 11 Maret 2020 di Karawang HIPMI Jawa Barat tahun 2020 yang dipimpin oleh Surya Batara Kartika sebagai Ketua Umum dan Reza Mansyur sebagai Sekretaris Umum, beserta komposisi struktur dan personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua, masa bakti kepengurusan BPD HIPMI Jawa Barat adalah terhitung mulai disahkan oleh Musda 16 tanggal 8 sampai 11 Maret 2020 di Karawang, yakni masa bakti tahun 2020 sampai 2023. Ketiga, BPD HIPMI Jawa Barat berkewajiban untuk membuat laporan kerja secara tertulis setiap 1 tahun sekali kepada BPP HIPMI. Keempat, BPD HIPMI Jawa Barat bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musda. Kelima, bahwa dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan BPP HIPMI Jawa Barat berkaitan dengan susunan kepengurusan BPD HIPMI Jawa Barat yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang bertanda tangan Ketua Umum Mardani Haji Maming, yang bertanda tangan Sekretaris Jenderal Bagas Adhadirga. Lampiran Surat Keputusan BPP HIPMI nomor 044 garis miring KPTS strip sek garis miring BPP garis miring Romawi 221. Hal pengesahan struktur dan personalia Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti 2020-2023. Struktur dan personalia Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat BPD HIPMI Jawa Barat masa bakti 2020-2023. Saya akan membaca mulai dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan, Ketua
Yedi Karyadi, anggota Agus Imam Santoso, dan seterusnya. Dewan Pembina, Ketua Jody Janitra, anggota Arya Aristokrat Priyatna, dan seterusnya. Departemen dalam Koordinasi Bidang Pendidikan Riset Pemuda dan Sosial, Departemen Industri Pendidikan, TB Bagja Kurnia Yuda, Departemen Kajian Potensi Pemuda, Arfan Nurmansyah, Departemen Pelatihan Kewirausahaan, Rike Hermayanto, Departemen Kerjasama Organisasi Kepemudaan, Ardian Kusuma Diarto, Departemen Kepedulian Sosial, Neva Septianti, Departemen Riset, Hajah Desti Nur Safiyah, Departemen Pemuda dan Olahraga, Muhammad Fajri, Departemen dalam Koordinasi Bidang Tenaga Kerja, Vokasi dan Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Adi Satya, Departemen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Edi Fauzi, Departemen Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Bena Aji, Departemen Hubungan Industrial, Kega Firdaus, Departemen Vokasi, Dodi Andria, Departemen Vokasi Kesehatan, Rufisma Abdi Pratama, Departemen Jaminan Sosial, Sylvia Sofia Tunisa SH, Departemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Namira Anandawati, Departemen Pengupahan, Sasha Herianto, Departemen Peralatan Kesehatan Rumah Tangga, Ahmad Farisan Garnida, Departemen dalam Koordinasi Bidang Tata Ruang, PU dan Pembangunan Desa, Departemen Agraria, Yogi Suprayogi Melik, Departemen Kajian Tata Ruang, Ratu Agnia Fadilah, Departemen Pengadaan Lahan Industri, Ivan Ade Sofian, Departemen Pengembangan Ekonomi Desa, Nandang Nugraha, Departemen Pelatihan Kewirausahaan Desa, Faizah Nahdi, Departemen Perumahan, Andrian Ramdhani, Departemen Cipta Karya, Deni Cahyadi, Departemen Bina Marga, Arif RF, Departemen Kajian Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Raden Muhammad Iwan, Departemen Pengelolaan Tol dan Jalan Raya, Muslim, Departemen Penerangan Jalan, Tira Rahmawati, Departemen Antar Lembaga Pekerjaan Umum, Gunawan, Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Investasi, Infokom, dan Kerjasama Internasional. Maaf, saya ulangi. Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Pendidikan, Riset, Pemuda, dan Sosial. Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Tessa Yosafet Santoso. Ketua Kompartemen Kajian Potensi Pemuda, Diki Heru Priyanka. Ketua Kompartemen Kerjasama Organisasi Kepemudaan, Bobby Erlangga. Ketua Kompartemen Kepedulian Sosial, Hekel Reza Balfas. Ketua Kompartemen Riset, Christian Harazaki. Ketua Kompartemen Pemberdayaan Pemuda, Bilal Insan Priyatna. Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Tenaga Kerja, Vokasi dan Kesehatan. Ketua Kompartemen Alat-Alat Kesehatan, Priyanto Budi Wahyudi, Ketua Kompartemen Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Tony Irawan, Ketua Kompartemen Industri Kesehatan, Dina Mutiara, Ketua Kompartemen Jaminan Sosial, Andi Ilham SE, Ketua Kompartemen Tenaga Kerja Pariwisata, Deni Puja Irawan, Ketua Kompartemen Vokasi, Muhammad Rian Januar, Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan, Reza Bakti Nugraha, Ketua Kompartemen Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja Asing, Fitra Hergiana, Ketua Kompartemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Muhammad Abdul Karim, Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Ibnu Gifari, Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Tata Ruang, PU dan Pembangunan Desa, Ketua Kompartemen Agraria dan Bina Marga, Erman Hendrawan, Ketua Kompartemen Pengadaan Lahan Industri, Muhammad Fahri Haikal, Ketua Kompartemen Pengembangan Ekonomi Desa, Budi Hermawan, Ketua Kompartemen Perumahan dan Pertanahan, Gandhi Dwiki, Ketua Kompartemen Kajian Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Heri Ramadian Rustana, Ketua Kompartemen Cipta Karya, Dery Rahmat, Ketua Kompartemen Infrastruktur Minyak dan Gas, M. Fikri, Ketua Kompartemen Fasilitas Umum, Anissa Desiliani Resti, Ketua Kompartemen Pengairan, Haji Wiki, Ketua Kompartemen Kajian Tata Ruang, Andi Aulia, Ketua Kompartemen Pembangunan Rumah Subsidi, Andri Juwandi, Ketua Kompartemen Properti dan Real Estate, Ardian Fajar Prastiawan.
Kompartemen dalam koordinasi bidang investasi, infokom, dan kerjasama internasional. Ketua Kompartemen Permodalan Abdul Razak Safar. Ketua Kompartemen PMA Zaki Faisal. Ketua Kompartemen PMDN Fadli Trihartono. Ketua Kompartemen Informasi dan Komunikasi Aditya Kusuma Priyandana. Ketua Kompartemen Kerjasama Organisasi Internasional Heri Saputra. Ketua Kompartemen Kerjasama ASEAN dan Australia Angga Sastrawijaya. Ketua Kompartemen Kerjasama Asia dan Timur Tengah Ahmad Billy Zulkiami. Ketua Kompartemen Kerjasama Eropa dan Afrika Azmiah Syahab. Ketua Kompartemen Media Elektronik dan Cyber Novi Setia Nurfiat. Ketua Kompartemen Kerjasama Amerika Utara dan Amerika Latin Muhammad Lutfi Firdaus. Ketua Kompartemen Bisnis Digital Hatedi Darmansyah. Ketua Kompartemen Investasi dan Kerjasama Asia Pasifik Vicky Susanto. Kompartemen dalam koordinasi bidang pariwisata Ekraf Koperasi dan UMKM, Ketua Kompartemen Industri Pariwisata Haji Rafiuddin Firdaus, Ketua Kompartemen Ekonomi Kreatif Harnandito, Ketua Kompartemen Koperasi Afinas Kalai, Ketua Kompartemen Permodalan dan Pemasaran UMKM Ferry Eka Laksmana Hasan, Ketua Kompartemen Haki Rizky Trestianto, Ketua Kompartemen Inkubasi Bisnis Rizka Rahmatiana, Ketua Kompartemen Kajian Potensi Startup dan E-Commerce Yudi Bundiana, Ketua Kompartemen Ekonomi Digital Sinta Nur Safira Az-Zahra. Kompartemen dalam koordinasi bidang kemaritiman, pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ketua Kompartemen Tanaman Pangan Fahlevi Dava Nugraha. Ketua Kompartemen Hortikultura Solihuddin SIP. Ketua Kompartemen Perkebunan Ahmad Fatih. Ketua Kompartemen Peternakan Ep Sukaryo. Ketua Kompartemen Kelautan dan Perikanan Anissa Lifta Kurnia Dewi. Ketua Kompartemen Pengelolaan Hutan Produksi Faras Muhammad. Ketua Kompartemen Tanaman Industri Yuda Rusdiana Darun. Ketua Kompartemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Arif S. Natawirya. Kompartemen dalam koordinasi bidang perhubungan dan BUMN. Ketua Kompartemen Perhubungan Darat dan Perkereta Apian Taufan Satria Bijaksana. Ketua Kompartemen Laut dan Penyeberangan Tifus Deus Prizel Felix. Ketua Kompartemen Perhubungan Udara Rizky Mediantoro. Ketua Kompartemen Angkutan Berbasis Online Eki Bahtiar. Ketua Kompartemen Logistik dan Rantai Pasok Ferrari Nur Rahdiana. Ketua Kompartemen Kerjasama BUMN Farid Sahrizal. Ketua Kompartemen Fiber Optik Taufik Merman. Ketua Kompartemen Bandar Udara Muhammad Mukni. Ketua Kompartemen Kerjasama BUMD Agi Agassi. Kompartemen dalam koordinasi bidang perdagangan, perindustrian, dan ESDM. Ketua Kompartemen Perdagangan Dalam Negeri Andi Mario. Ketua Kompartemen Perdagangan Luar Negeri Ivan Varian. Ketua Kompartemen Pengembangan Ekspor Hengki Anggo Putra. Ketua Kompartemen Industri Agro Sandi Raditya Akbar. Ketua Kompartemen Industri Kimia dan Farmasi Lira Novira Prawira. Ketua Kompartemen Industri Logam Dadan Derajat. Ketua Kompartemen Industri Alat Transportasi Anissa Nadira. Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Givari Sadira Putra. Ketua Kompartemen Ketenagalistrikan Rivaldi Surya Pratama. Ketua Kompartemen Sumber Daya Mineral dan Energi Batubara Besi Galih Manggala. Ketua Kompartemen Sumber Daya Energi Terbarukan Aris Harisma. Ketua Kompartemen Industri Tekstil Nur Rahman. Kompartemen dalam koordinasi bidang keuangan dan perbankan. Ketua Kompartemen Keuangan Nenden Andini Syaneva. Ketua Kompartemen Fintech dan P2P Lending Hanif Lionais. Ketua Kompartemen Perpajakan Andri Sunyar. Ketua Kompartemen Perbankan dan BPR Ferald Hanafi. Ketua Kompartemen Bea dan Cukai Hafiz Surapranat. Ketua Kompartemen Keuangan Syariah Taufan Daru. Ketua Kompartemen Investasi UKM M. Reza Alfarismi. Kompartemen dalam koordinasi bidang organisasi keanggotaan dan kelembagaan. Ketua Kompartemen Organisasi Umuluddin. Ketua Kompartemen Organisasi Kaderisasi Husen Suhandar. Ketua Kompartemen Organisasi Keanggotaan Mustafa Dwi Putra. Ketua Kompartemen Hubungan Kelembagaan dan Kebijakan Publik Indra Gunawan. Ketua Kompartemen Hukum Regulasi dan Perundang-undangan Herik Yusfian Dinata. Ketua Kompartemen Lembaga Profesional Kelvi Pratama. Ketua Kompartemen Digitalisasi Database Rifki Firmansyah. Koordinator Wilayah Jabar Metro Wahyudi Yuka. Koordinator Wilayah Purwasuka Dindin Lazuardi. Koordinator Wilayah Ciayu Majakuning Tri Hartanto. Koordinator Wilayah Priangan Timur Cecep Nur Yakin. Koordinator Wilayah Sukabumi Cianjur Isra Yanuar Gil. Koordinator Wilayah Bandung Raya Sandi Hardianto.
Saya akan membacakan Wakil Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Umum. Wakil Bendahara Umum Rifki Torik, Wakil Bendahara Umum Setiawan Wijaya, Wakil Bendahara Umum Raden Fauzi, Wakil Bendahara Umum Ikhlas Hadi Santoso, Wakil Bendahara Umum Rizky Gosani, Bendahara Umum Agung Rahmat. Bendahara Umum silakan naik ke atas. Wakil Sekretaris Umum Mufti Muzaki, Wakil Sekretaris Umum Eka Anugrah, Wakil Sekretaris Umum Andri Urian Sinaga, Wakil Sekretaris Umum Ilham Adi Prasetyo, Wakil Sekretaris Umum Fauzan Kemal Akbar, Wakil Sekretaris Umum Ikrardi Putra Jumawan, Sekretaris Umum Reza Mansyur, nama-nama yang saya sebutkan silakan mengambil tempat. Ketua Bidang Pendidikan Riset Sosial Pemuda dan Olahraga, Barli Tambatua. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Vokasi dan Kesehatan, Barik A. Setiawan. Ketua Bidang Tata Ruang PU dan Pembangunan Desa, Galuh Prastia. Ketua Bidang Investasi Infokom dan Kerjasama Internasional, Farda Sanbera. Ketua Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM, Adiesa Kevindra Albari. Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Joanna Irwan. Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN, Haris Sugiharto. Ketua Bidang Perdagangan Perindustrian ESDM, Adi Nugraha Sukandar. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Fardi An-Nafi. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan, Arafat El Jihad. Wakil Ketua Umum, Raihan Nuraditya. Wakil Ketua Umum, Jimmy Hendrik. Wakil Ketua Umum, Yogi Kurniawan. Wakil Ketua Umum, Radityo Egi. Ketua Umum, Surya Batara Kartika. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang bertanda tangan Ketua Umum Mardani Haji Maming, yang bertanda tangan Sekretaris Jenderal Bagas Saat Hadirgah. Kepada pengurus lain, kami persilakan untuk berdiri di tempat Anda masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bagas. Dilanjutkan pembacaan janji dan ikrar pengurus oleh Bapak Mardani Haji Maming selaku Ketua Umum BPP HIPMI yang akan diikutsertakan oleh pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janji sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,
bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi HIPMI, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa dan nama baik Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan hasil musda HIPMI yang ke-14 Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020, saya atas nama BPP HIPMI dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Ya. Baik, selanjutnya penyerahan pataka yang akan diserahkan oleh Bapak Mardani Haji Maming selaku Ketua Umum BPP HIPMI kepada Bapak Surya Batara Kartika selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia dan kibarkan panji-panji kebesaran pengusaha muda ini di seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat, tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Kami akan menggelorakan semangat kewirausahaan dan mengibarkan panji-panji kebesaran HIPMI di seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023. Kami undang Bapak Mardani Haji Maming dan Bapak Surya Batara Kartika. Tentunya juga disaksikan dan ditandatangani oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami undang Bapak Beni Ahmad Bahtiar selaku Kepala Biro Perekonomian untuk hadir di depan. Penandatanganan berita acara pelantikan. Kami mengundang kepada Ketua Dewan Kehormatan untuk maju ke depan. Ketua Dewan Kehormatan untuk maju ke depan, sama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan. Berikut juga kami undang kepada Dewan Pembina untuk Bapak hadir. Jody Canitra, kami mohon berkenan untuk menjadi saksi penandatanganan berita acara pelantikan. Silakan Bapak. Baik Bapak, mohon berkenan kita akan berfoto terdahulu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Ya, silakan Bapak bisa boleh bergeser lagi. Bergeser lagi. Baik, di foto semuanya lihat kamera. Siap. Baik. Sebentar, lihatnya ke sentral. Boleh lihat sentral. Silakan Bapak fotonya bisa tetap menjaga jarak, bisa dijaga lagi jaraknya.
Baik, Bapak Ibu semuanya lihat kamera, tentunya ke sentral, pusat utama. 1, 2, 3. Ya tentunya ini dia, kita saksikan bersama-sama pengurus baru BPD HIPMI Jawa Barat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pengurus baru periode 2020-2023. Iya, cukup? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kami persilakan untuk kembali ke Ya, tempat. terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan foto dengan menghadap ke panggung. Silakan Bapak Ibu. Untuk para pengurus silakan boleh menempati tempat yang tadi lagi, dan untuk VIP kami undang semuanya untuk hadir di depan. Kita akan foto menghadap ke panggung. Silakan. Ya. Baik, foto pengurus dulu sebentar satu kali. Silakan Ya, pengurus jadi jangan untuk dulu tetap di beranjak tempat. dari tempatnya. Lebih dahulu kita Seluruh akan pengurus. foto. Baik, semuanya lihat kamera. Seluruh pengurus. Dokumentasi sudah? Sudah siap? Silakan pengurus. Baik, setelah ini kami undang kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa, untuk turut dalam sesi dokumentasi. Silakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Didampingi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Mardhani Haji Maming. Silakan. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, semuanya lihat kamera. Senyum terlihat dari matanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup? Iya. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk BPD HIPMI Jawa Barat. Kami persilakan kepada seluruh pengurus boleh kembali ke tempat masing-masing, dan kita akan berfoto menghadap ke panggung. Menghadap ke panggung semuanya. Ya. Kami undang untuk tamu VIP. Iya, tentunya kami persilakan kepada seluruh pengurus. Persilakan untuk ke area tempat duduk. Berikutnya masih dengan sesi foto, namun dengan sudut yang berbeda. Betul sekali. Ya, tentunya, Silakan. tentunya seluruh pengurus harus termasuk ke dalam frame ya. Iya, untuk para pengurus yang lainnya juga boleh berdiri di tempatnya masing-masing saja. Kita akan melangsungkan foto bersama dengan menghadap ke panggung. Silakan, Bapak Ibu semuanya boleh lihat ya ke panggung. Untuk tamu VIP juga kami undang untuk berdiri di tempat masing-masing saja. Semuanya lihat kamera, lihatnya menghadap ke panggung semuanya. Baik, tetap menggunakan masker, Bapak, mohon berkenan. Ya. Silakan. Baik. Iya, cukup. Lihat kamera, berikan senyuman terindah. 1, 2, 3. Iya, cukup. Satu kali lagi, lihat kamera. Boleh dikepalkan tangannya semuanya, dikepalkan tangannya. 1, 2, 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk HIPMI Jawa Barat. Baik, ini dia Nida ya, wajah-wajah baru yang siap mengabdi untuk negeri. Dengan ini secara resmi, BPD HIPMI Jawa Barat memiliki pengurus-pengurus dengan wajah-wajah yang baru, yaitu pemuda-pemuda yang tangguh, penuh komitmen untuk memberikan harapan baru di Jawa Barat. Semoga dengan dilantiknya pengurus baru ini melahirkan banyak agen perubahan dan mampu memberikan solusi-solusi terbaik untuk pembangunan daerah. Tentunya juga semangat baru menyongsong masa depan Jawa Barat juara dari berbagai aspek. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pengurus BPD HIPMI Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Surya Batara Kartika selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Surya Batara Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang paling kita hormati di ruangan ini, mentor saya, Bapak
Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Soeharto Mono Arfa. Yang saya hormati Bapak Menteri KKP, Bapak Wahyu Sakti Trenggono yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Abang mantan Ketua Umum HIPMI, Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang juga hadir secara virtual. Kemudian yang saya hormati pimpinan Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil yang saat ini hadir secara virtual namun secara fisik diwakili oleh Pak Kepala Biro Ekonomi Beni Bahtiar. Yang saya hormati Kejati Jabar yang diwakili oleh Asintel Bapak Devi Sudarjo. Yang saya hormati Kapolda yang diwakilkan oleh Bapak Yafet Duma. Yang saya hormati Pangdam 3 Siliwangi yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung terpilih, Bapak Syahrul Gunawan. Hatur nuhun kehadirannya Kang. Hatur nuhun juga tempatnya sebagai tuan rumah. Kita bangga sekali bisa dilantik di Kabupaten Bandung. Yang saya hormati Bapak Yana Mulyana, senior dari HIPMI Jawa Barat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung. Yang saya hormati PLH Bupati Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Asisten 1 Ekbang Bapak Marlan. Yang saya hormati mitra utama dari HIPMI Jawa Barat, Bapak Direktur Utama Bank Jawa Barat, Bank Kebanggaan Jawa Barat, Bapak Yudi. Terima kasih kehadirannya Pak, terima kasih atas supportnya. Yang saya hormati juga, ini salah satu sponsor terbesar acara ini, Ibu Direktur Bank Jawa Barat Syariah. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Ketua Umum BPP HIPMI, Abang Mardani Haji Maming. Makasih banyak kehadirannya. Beserta seluruh jajaran pengurus inti dari BPP, saya melihat ada Kanda WKU, Bang Anggawira, ada Sekjen, Bang Bagas, ada Bendahara Umum, Bendum Hilda, kemudian ada Abang Mendagri, Bang Boy, yang selalu hadir di setiap acara di Jawa Barat, beserta seluruh pengurus BPP yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, yang saya hormati, yang selalu sabar membimbing adik-adiknya dalam mengurus HIPMI, para senior-senior yang kita banggakan, para mantan ketua umum, mulai dari yang paling muda, ada Kang Jody Janitra, kemudian ada Kang Yedi, ada Kang Haji Dede Sumirto, kemudian ada Kang Ipong yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, kemudian ada Kang Barkah Hidayat, beserta senior-senior lainnya yang mungkin tidak terlihat. Oh, ada Kang Agus Moka, ternyata bisa hadir fisik. Terima kasih atas kehadirannya. Serta senior-senior lainnya yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum dari Badan Pengurus Cabang HIPMI yang ada di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat yang saat ini hadir secara virtual. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya cintai, Ibu Syarifah Amelia,
istri tercinta juga hadir di sini. Beserta seluruh sahabat pengurus dari BPD HIPMI Jawa Barat yang baru saja dilantik, beserta jajaran panitia pelaksana yang sungguh dengan kerja keras yang luar biasa menghadirkan acara yang sangat sempurna. Aplaus untuk panitia hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini meskipun di tengah situasi pandemi, namun dengan protokol kesehatan yang sangat dijaga kita bisa berkumpul. Rasa syukur kita panjatkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikannya memberikan kelancaran kepada kita semua, kepada kami para pengurus BPD HIPMI Jawa Barat yang alhamdulillah akhirnya setelah 1 tahun lamanya kita dilantik. Saya sangat ingat hampir 1 tahun yang lalu di bulan Maret 2020 kita melangsungkan musyawarah daerah yang cukup panjang dan melelahkan yang alhamdulillah akhirnya saya terpilih sebagai ketua umum. Namun 3 hari setelahnya diumumkan adanya outbreak virus pandemi corona masuk Indonesia dan dinyatakan tempat pelaksanaan Musda Jawa Barat adalah sebagai salah satu klaster COVID di Jawa Barat. Itulah awal mula keberjalanan HIPMI Jawa Barat, penuh duka, penuh tantangan. Selama 1 tahun kami sangat terbatas ruang geraknya, namun atas semangat kegigihan dari seluruh jajaran calon pengurus, walaupun belum dilantik, kami mampu melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Dimulai dari kami melakukan serangkaian kegiatan sosial, kami membagikan rapid test gratis kepada masyarakat, kami juga membuka program KUR of Taker bekerja sama dengan Bank BJB, kemudian mensupport program Pemprov. Dalam hal ini ada One Pesantren One Product, ada 5.000 petani milenial yang baru saja di-launching, dan HIPMI pun diikut sertakan secara aktif untuk bergabung di dalam Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat. Terakhir, acara yang baru saja kita langsungkan adalah acara yang tadi pagi berlangsung, yaitu peresmian atau launching dari Sekretariat HIPMI BPD Jawa Barat yang berdiri di atas lahan pemberian Pemprov Jawa Barat yang rencananya ke depan, mohon doa dan dukungannya, HIPMI Jawa Barat akan membuat Youth Central Business District di Jalan Braga. Alhamdulillah, pelantikan hari ini dapat dinilai berjalan dengan lancar. Pak Menteri izin, ada 153 kader HIPMI terbaik dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Terbaik di sini bukan hanya karena level atau skala usahanya yang lumayan, membuka lapangan kerja yang cukup banyak, tapi kami nilai ini adalah kader-kader terbaik lebih karena keinginan dan semangat berkontribusi lebih dari para pengurus HIPMI Jawa Barat untuk memajukan dan memulihkan ekonomi di Jawa Barat. Kami berkomitmen untuk memajukan HIPMI secara organisasi, bukan mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi dan usaha kami. Jadi bertambah tantangan bukan hanya untuk survive di era pandemi ini, bukan untuk survive usahanya saja, keluarganya saja, tapi kami bercita-cita membesarkan HIPMI Jawa Barat dan memulihkan, meningkatkan ekonomi yang ada di Jawa Barat dengan beragam program-program yang sudah kami susun, yang mulai hari besok akan kita selenggarakan satu persatu selama 2 tahun ke depan.
Pandemi COVID-19 sudah hampir berjalan selama hampir 1 tahun. Tentunya kami para pelaku usaha, apalagi HIPMI yang isinya kebanyakan UMKM, itu sangat terdampak. Mulai dari batasan-batasan yang diberlakukan oleh pemerintah, kemudian supply chain yang terhambat, ekspor impor yang ditutup, sempat ditutup, dan lain dan sebagainya. Namun kami HIPMI yang kepanjangannya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tandanya pengusaha muda adalah punya mentalitas paling kuat dan punya kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Sehingganya saya bisa pastikan para potensial winner dari banyak pelaku usaha itu banyak berasal dari kalangan anak-anak HIPMI. Dan pada kesempatan kali ini, di acara pelantikan kali ini, bertemakan bangkitnya perekonomian Jawa Barat dengan pemulihan ekonomi yang inklusif. Inklusif dalam hal ini adalah bukan hanya tumbuh secara angka, tapi juga merata di setiap titik. Karena sebelum era pandemi, pertumbuhan ekonomi bisa dibilang cukup baik, tapi masih terjadi aglomerasi, masih terjadi penumpukan di titik-titik tertentu, di kawasan industri atau di perkotaan. Tapi bersyukur salah satu hikmah pandemi, kali ini kita bisa mengulang semua dari awal dan memulihkan ekonomi secara inklusif. Dengan arahan dan bimbingan dari para senior, serta support dari Badan Pengurus Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini ada Menteri Bappenas, juga menteri-menteri lainnya. Kami berharap semoga HIPMI Jawa Barat ke depan dapat memadukan semua menjadi suatu harmonisasi program yang semakin berdampak untuk masyarakat. Kami yakin rekan-rekan pengurus HIPMI Jawa Barat yang hadir maupun hadir secara fisik maupun hadir secara virtual akan mampu menjadi penjembatan antara seluruh stakeholder agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini topik utama yang selalu HIPMI perbicarakan bukan hanya masalah UMKM, tapi juga masalah pemanfaatan teknologi, bagaimana menerapkan teknologi kepada sektor industri pangan, dan yang terpenting adalah bagaimana anak-anak HIPMI dapat terlibat dalam setiap proses investasi yang masuk, sehingga ke depan diharapkan bukan hanya masuk investasi, tapi juga dapat melibatkan pengusaha-pengusaha yang ada di daerahnya masing-masing. Akhir kata, saya atas nama Ketua Umum HIPMI Jawa Barat memohon doa dan support dari para hadirin, senior, Ketua Umum BPP, Pak Menteri, serta seluruh stakeholder dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini, agar kepengurusan kami dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Sehingga pada akhirnya dapat terwujud Jawa Barat yang juara lahir batin menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir, slogan yang selalu kita dengungkan, salam perjuangan, salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Batara Kartika selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mardhani Haji Maming selaku Ketua Umum BPP HIPMI. Begitu kami undang kepada Bapak Mardhani Haji Maming untuk ke atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Menteri Bappenas, Bapak Suharso Manoarfa, yang beliau hadir saya rasa lebih muda daripada HIPMI, karena beliau pakai jaket kulit. Tapi Pak Menteri Bappenas ini kayaknya pintar melihat zaman. Kenapa jadi pintar melihat zaman? Karena beliau tahu pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang terkumpul di pengurusan HIPMI. Jadi kalau kata mantum Bang Bahlil bilang harus pintar membaca masa depan. Jangan sampai salah pergaulan. Ada pemimpin masa lama, ada pemimpin masa baru. Nah, pemimpin masa baru itulah yang ada di kepengurusan HIPMI sekarang. Makanya Ketum Jawa Barat dijadikan sebagai bendum P3. Yang saya hormati para mantum saya yang hadir di digital, Bang Bahlil, Bang Sandiaga Uno, dan Menteri KKP yang saya hormati secara digital, dan juga yang hadir Pak Gubernur Forum Kopinda Provinsi atau yang mewakili, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga Wakil Bupati terpilih Bang Sahrul Gunawan. Bang Sahrul Gunawan ini menurut saya termasuk hebat dalam perpolitikannya, karena biasanya jadi artis baru jadi politik. Kalau saya kebalikannya Pak Bang Sahrul. Saya jadi bupati dulu, umur 28 tahun, habis itu baru jadi ketua IMI. Yang saya hormati PLH Bupati Bandung, yang diwakili oleh asisten Kabupaten Bandung, Bapak Marlan, dan yang saya hormati senior saya, Bapak Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, yang mana senior HIPMI yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Kalau senior kita ini jadi HIPMI dulu, baru jadi wali kota atau wakil wali kota. Dan yang saya hormati senior-senior, Bang Ipong, Bang Agus Moka, Bang Edi, dan juga mantum Ketua Jabar Bang Jody, dan juga pengurus BPP yang hadir. Di sini ada Wakau Angga, ada Ketua Ajib. Ketua Ajib ini membidangi keuangan Pak Menteri. Kalau di kita ini bakal jadi Menteri Keuangan nanti masa depan. Dan juga ada sekjen saya, Bagas. Habis itu ada Bendum Hilda yang cantik. Ada Ketua Harmen. Dan ada juga Ketua Boy, Ketua atau yang kita sebut sering Mendagri. Jadi HIPMI ini adalah negara kecil, Pak Menteri. Dan juga Ketua BPP yang Ketua BPD yang baru saja dilantik, Bang Gus Surya, beserta jajarannya, Sekjen, Bendum, dan seluruh pengurus BPD yang baru dilantik, dan yang tak lupa pula para pengurus BPC-BPC HIPMI se-Jawa Barat yang hadir, dan juga tidak kalah penting, sebagai donatur dari kita pengusaha, di sini katanya hadir Direktur Bank Jabar. Tepuk tangan untuk Direktur Bank Jabar. Dan para hadirin semua yang hadir secara virtual, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Bappenas di sini. Saya tahu atas waktu yang padat Bapak bisa hadir di acara pelantikan, di mana yang sesuai yang saya sampaikan bahwa Bapak pintar melihat zaman, di mana Ketua Jabar diangkat menjadi bendum P3, dan kita di HIPMI kader-kader P3 siap bekerja sama dengan P3 untuk mensukseskan P3 ke depan. Perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri, di HIPMI ini semua warna ada Pak Menteri. Kenapa jadi semua warna ada? Karena untuk membangun bangsa dan negara ini tidak bisa diselesaikan hanya satu warna. Dulu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun,
kita dipecah oleh berdasarkan kerajaan-kerajaan. Tapi sekarang kita dijajah berdasarkan warna kerajaan warna. Saya yakin bangsa dan negara ini akan lebih maju. Kalau kata Ketum Surya tadi, 2045 sudah terlalu lama bagi saya. Kalau bisa 2025 dan 2024 nanti kita ingin bangsa ini akan dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin muda. Di mana pemimpin muda itu ada di organisasi HIPMI yang bakal ke depan bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Dan yang saya hormati kepada Pak Menteri, saya yakin negara ini tidak mungkin bisa dibangun hanya satu warna, makanya di pengurusan HIPMI di zaman saya, semua warna ada dari merah, ada dari Gerindra, ada dari kuning, ada dari P3, ada dari PKB, semuanya. Karena kalau berbicara ideologi partai, semua tidak akan bertemu untuk membahas kepentingan negara ini. Tapi kalau kita berbicara dalam keluarga HIPMI untuk kepentingan bangsa dan negara ini, saya yakin HIPMI bisa melewati dan menjembatani itu semuanya. Dan saya yakin ke depan di tahun 2024, di mana yang saya sampaikan waktu saya pelantikan yang dihadiri oleh Bapak Presiden, bahwa ke depan pemimpin bangsa ini, di mana kita menghadapi masa bonus demografi atau era bonus demografi, di mana angka usia muda lebih besar daripada usia tua. Sehingga siapa partai yang bisa mengambil hatinya anak muda, maka dialah akan menjadi pemenang nanti di tahun 2024. Saya yakin itu sudah dilakukan oleh Ketua Umum P3, di mana salah satunya merangkul Ketua Jabar menjadi bendumnya, dan mudah-mudahan nanti di setiap provinsi anggota HIPMI juga diberi peluang untuk masuk pengurus P3 yang bisa bekerja sama dengan P3 dan bendum P3 atau pengurus HIPMI di seluruh Indonesia. Dan saya berharap di sini semua Indonesia, apalagi Kabupaten Provinsi Jabar adalah kota teknologi dan banyak startup yang hadir dari Jabar. Negara ini membutuhkan inovasi, di mana negara sekarang kalau beda dari kita, saya dari Kalimantan, kalau kita berbisnis terbiasa dengan sumber daya alam. Kalau Jabar terbiasa dengan SDM-nya. Saya yakin dengan SDM-nya Jabar bisa lebih maju ke depannya. Sekarang ini dulu banyak orang hebat mempunyai mall, tapi kalau sekarang yang hebat adalah yang mempunyai mall di dalam HP. Dulu orang mau belanja harus pergi ke mall melihat barangnya, sekarang cukup melihat di HP saja sudah bisa belanja. Berbicara masalah aplikasi transportasi, bagaimana Bluebird bisa IPO sampai 7T, yang dia mengembangkan bisnisnya sampai 25 tahun, mulai dari dulu sampai sekarang. Masuk aplikasi Gojek yang tidak punya kendaraan, tidak pernah kredit mobil, dan tidak pernah mengajarkan para supir-supirnya, dia memasuki melalui aplikasi, dan dia sekarang bisa menguasai transportasi di Indonesia. Saya yakin itu semua adalah peluangnya di anak muda. Karena berbicara teknologi tidak lepas daripada anak muda. Di mana HIPMI dalam kepengurusan saya yang ke-50 tahun mempersiapkan HIPMI dan IT atau HIPMI dan teknologi, di mana masa kepengurusan saya bagaimana menyusun 50 tahun ke depan HIPMI dengan teknologi, sehingga para mantum-mantum kemarin rapat untuk menyusun garis besar haluan untuk HIPMI 50 tahun ke depan. Saya yakin dengan kader-kader yang ada di Jabar, bagaimana HIPMI dengan teknologi, kita bisa bekerja sama dengan DPP, dengan kader-kader HIPMI yang sekarang luar biasa. Kita mempunyai 4 menteri. Kita ada Menteri BUMN, ada Menteri Pariwisata, ada Menteri BKPM, ada Menteri Perdagangan. Saya yakin melalui jalur HIPMI, Ketum Jabar bisa berkoordinasi para mantum-mantum kita, sehingga bisa menambah peluang bagi pengusaha-pengusaha HIPMI yang ada di Jabar. Saya yakin dengan kerjasama kita semuanya, antara pengurus daerah dan pengurus BBP, kita akan menjadi organisasi yang hebat,
dan akan menjadi penerus bangsa nanti di tahun 2024. Saya selalu menyampaikan, dulu banyak orang menyampaikan tidak perlu kita masuk politik. Padahal menurut saya itu pemikiran yang salah. Kita anak muda harus melek politik dan kita harus masuk di semua warna. Karena tidak ada satu kebijakan di bangsa dan di negara ini yang tidak lepas dari keputusan politik. Maka kita harus menguasai legislatif dan kita harus menguasai eksekutif. Baru kita bersatu di keluarga HIPMI untuk memajukan bangsa dan negara ini. Melalui kebijakan legislatif dan eksekutiflah dan melalui politiklah, melalui partailah kita bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Dulu saya waktu jadi Bupati Tanah Bumbu, saya sebagai pengusaha, saya hanya bisa mengobati orang yang datang ke tempat saya, 1 atau 2 orang yang saya bisa bantu. Karena saya hanya sebagai pengusaha, di mana dananya yang terbatas. Tapi setelah saya menjadi Bupati Tanah Bumbu, hal pertama yang saya lakukan, saya membuat kebijakan melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu, gratis berobat hanya dengan membawa KTP Tanah Bumbu. Apa artinya? Banyak di usia muda bisa kita lakukan lebih baik apabila kita bisa menjadi legislatif dan menjadi eksekutif. Kita bisa membantu orang banyak, kita bisa menyekolahkan orang banyak, kita bisa membantu orang yang sakit dalam melalui kebijakan kita. Waktu saya jadi Bupati Tanah Bumbu, saya juga membuat program pendidikan di mana waktu itu pusat masih melakukan pendidikan gratis berobat hanya pendidikan 9 tahun, saya melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan pendidikan 12 tahun. Karena bagi saya kalau ditanggung oleh pemerintah hanya 9 tahun, anak itu tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi bupati atau menjadi kapolres, maupun menjadi kajati, mau menjadi gubernur. Dengan ditanggung pendidikannya menjadi SMA, sehingga dia mempunyai harapan hidup sejahtera. Saya yakin kader-kader HIPMI sekarang untuk mempersiapkan dirinya untuk menyongsong menyambut era bonus demografi di mana tahun 2024 itulah adalah kesempatan kita. Disitulah kita mau melihat bangsa ini maju atau tidak akan terjawab nanti di tahun 2024. Mungkin tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri yang hadir langsung ke Jabar. Dan terima kasih kepada panitia semuanya. Sebenarnya hari ini pelantikan Pak Menteri, ini hanya seremonialnya. Sebenarnya tadi malam sudah lulus Ketua Jabar ini dilantik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mardhani Haji Maming selaku Ketua Umum BPP HIPMI telah menyampaikan pesan-pesan penuh inspirasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan Kamil STMUD selaku Gubernur Jawa Barat. Ini adalah video spesial untuk HIPMI Jawa Barat. Kami persilakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Video persembahan spesial untuk HIPMI Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja yang hadir, yang saya hormati Ketua HIPMI Jawa Barat, serta jajaran pengurus yang akan dilantik, yang saya hormati para senior HIPMI Jawa Barat, seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus HIPMI Jawa Barat yang akan segera bertugas. Saya tentunya menyambut baik dan rasa bahagia, namun sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir secara tatap muka, dikarenakan di waktu yang sama saya harus mengikuti dan memberikan penjelasan kepada DPRD di rapat paripurna di siang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus HIPMI Jawa Barat yang saya banggakan,
Di tengah pandemi ini kita butuh organisasi-organisasi yang mampu beradaptasi. Oleh karena itu saya berharap sosok-sosok pengusaha muda Indonesia di Jawa Barat mampu beradaptasi, meraih kesuksesan dengan cara-cara baru, dengan cara-cara yang penuh inovatif, membangun Jawa Barat juara lahir batin tentunya dengan hal-hal baru. Ada 7 ekonomi baru pasca COVID yang harus kita respon. 1, ekonomi investasi, bedul desa dari Tiongkok harus ditangkap Jawa Barat. 2, ekonomi swasembada, khususnya pangan, energi. Yang 3 adalah ekonomi kesehatan, agar kita tidak terdisrupsi lagi. Yang 4-nya adalah otomasi atau 4.0. Yang 5-nya ekonomi digital. Ke-6 ekonomi hijau, dan terakhir adalah pariwisata lokal, bukan pariwisata internasional. Mudah-mudahan 7 ekonomi baru pasca COVID yang menjadi orientasi baru ekonomi Jawa Barat itu bisa ditangkap peluangnya dan disukseskan oleh para pengurus HIPMI Jawa Barat dan anggota-anggota pengusaha mudanya. Nah, di lain itu kita sukseskan 2021 vaksinasi ini, karena kalau lancar vaksinasi seiring dengan PPKM yang baik, maka pemulihan ekonomi Jawa Barat juga bisa berlangsung dengan cepat. Kita menginginkan 2021 adalah tahun pulih pandemi, tahun pulih juga ekonomi. Mari para pengurus HIPMI Jawa Barat, kita bela negara, bersemangat menjadi tangan di atas, bukan tangan di bawah, menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang turun tangan, dan orang-orang yang selalu menjadi teladan di tengah masyarakat. Selamat atas kepengurusan HIPMI Jawa Barat, mudah-mudahan bersinergi, membangun Jawa Barat juara lahir batin bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil STMUD selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Meskipun tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini, namun beliau telah menyempatkan untuk memberikan pesan-pesan berharga untuk kita semua. Iya, tentunya juga ternyata jarak bukan menjadi alasan untuk tetap bersilaturahmi walaupun secara virtual ya. Jauh. Berikut juga kita akan sama-sama mendengarkan video, menyaksikan video ini sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Sakti Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Bapak Wahyu Sakti Trenggono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang saya hormati Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, senior saya, Bapak Suharto Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Adinda Sandiaga Uno, mantan Ketua Umum HIPMI, Kepala BKPM Adinda Bahlil Lahadalia, mantan Ketua Umum HIPMI juga, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Ketua BBP HIPMI Adinda Mardani Maming, Ketua Umum HIPMI BPD Jawa Barat Adinda Surya Batara Kartika. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf terutama bagi Adinda Surya Batara Kartika karena saya tidak bisa hadir dalam acara pelantikan pengurus BPD HIPMI masa kepengurusan 2020-2023. Saat ini sebanyak 202 negara termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Ini sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Apalagi khususnya BPD Jawa Barat. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari kita bersama selalu berusaha dan berdoa agar diberikan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan saja berdampak pada kesehatan dan keselamatan jiwa manusia,
namun secara nyata juga berdampak kepada perekonomian rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, baik dalam skala mikro dan makro, termasuk usaha bisnis dan para anggota HIPMI. Saat ini badai pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga saat ini sudah lebih dari 2 juta karyawan terpaksa di PHK. Tetapi saya melihat bahwa HIPMI sebagai perkumpulan pengusaha masih tetap menjaga semangat untuk selalu berjuang melewati masa pandemi ini. Di dalam kondisi yang terlihat suram tersebut, masih ada sedikit cahaya dalam dunia perikanan Indonesia. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor ikan hias malah naik 7,6% dari sisi volume ekspor. Sebagai contoh, PKIPM Bandung mengekspor 20.431.156 ekor ikan hias. Nilai ekspor ini setara 73,3 miliar. Angka ini kemudian meningkat menjadi 21 juta ekor dengan nilai 79,9 miliar selama tahun 2019. Kemudian pada 2020 angka lonjakan ekspor sebesar 23 juta ekor dengan nilai 93,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa selalu ada peluang di masa krisis terutama bagi para pengusaha yang kreatif dan pantang menyerah. Unsur kreatif ini merupakan salah satu nilai positif yang dimiliki oleh para pengusaha muda. Maka dari itu saya menghimbau bagi para pengusaha muda HIPMI untuk tidak menyerah dan selalu berusaha secara kreatif, dan kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemangku kepentingan pemerintah sangat siap mendukung dengan berbagai program yang kami siapkan. Sebagai bentuk dukungan kepada para pengusaha, terutama bagi para pengusaha muda yang sangat terdampak dari kondisi pandemi sekarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan program pengembangan perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mengembangkan budidaya perikanan lokal yang paling diunggulkan, serta memastikan sektor perikanan terbebas dari gangguan karena pandemi COVID-19. Selain budidaya berbasis masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan menggalakkan industri budidaya untuk komoditas yang disukai pasar dunia, seperti udang dan lobster. Sasarannya tidak hanya untuk ekspor, tapi juga menghidupkan usaha turunan yang terkait dengan komoditas tersebut, seperti usaha pakan, kuliner, hingga usaha pengolahan produk perikanan. Selain itu, salah satu program yang membantu UMKM Kelautan dan Perikanan yaitu KUSUKA, Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan. Saat ini terdapat 4.039.679 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengusaha pengolahan, petambak garam, dan petambak ikan. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta diantaranya telah terdaftar dalam program KUSUKA. Dari sektor pembiayaan yang merupakan bagian yang paling diharapkan oleh rekan-rekan pengusaha muda di HIPMI PPD Jawa Barat ini, saya bisa sampaikan bahwa kesempatan untuk pembiayaan bagi pengusaha di sektor perikanan masih sangat luas. Capaian KUR, kredit usaha rakyat, sektor kelautan dan perikanan sampai 27 Desember 2020 senilai 5,19 triliun dengan 171.662 debitur. Hasil ini meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian pada 2019 senilai 3,37 triliun dengan 122.349 debitur. Realisasi kredit ini meliputi usaha budidaya perikanan, perdagangan hasil kelautan dan perikanan, penangkapan ikan, jasa perikanan dan pengolahan hasil perikanan, serta pergaraman. Target pembiayaan usaha kelautan dan perikanan ini akan kami tingkatkan bertahap melalui berbagai program kredit perikanan dari 5,5 triliun pada saat ini menjadi 6,5 triliun pada 2024. Hal ini tentunya memberikan ruang yang sangat luas bagi HIPMI di seluruh Indonesia untuk secara bersama-sama mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Republik Indonesia. Demikian
Sementara yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pelantikan pengurus HIPMI BPD Jawa Barat, semoga dapat menjadi dorongan semangat untuk mewujudkan sinergi yang semakin baik ke depannya. Salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Sakti Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan kata sambutan melalui video yang sudah dikirimkan spesial untuk HIPMI Jawa Barat. Ya, berbicara tentang istimewa, ada salah satu tamu istimewa juga yang akan kita saksikan bersama-sama, yang sudah siap dan tentunya juga menyempatkan hadir tengah-tengah kita di tengah kesibukannya untuk membangun negeri. Oh. Siapa itu? Tidak lain adalah Bapak Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ini, saya ingin menjelaskan mengapa saya pakai jaket warna hijau ini. Ternyata lebih sering disebut oleh ketum HIPMI tadi, yang seminggu ya, hampir 2 minggu terakhir pilkada di Kalimantan Selatan itu, saya ingin memasangkan beliau itu dengan saudara Tamliha. Tetapi kita sudah terlambat ya. Dan rambutnya sudah gondrong. Yang kedua, saya tadi berhitung-hitung. Kenapa saya hadir di sini ya, tanggalnya sekian. Gitu. Saya hadir, mungkin Surya tahu saya mau diundang di TB, lalu tanggalnya itu dicocok-cocokin. Gitu. Lalu, tadinya Saudara Trenggono itu, Adinda itu berjanji kepada saya mau bareng di sini. Karena saya tahu dia mesti hadir, sebab tadi yang disebut yang tercinta, yang terakhir oleh Ketum Jawa Barat, HIPMI Jawa Barat, Syarifah Amelia, di mana dia? Oh ini, itu staf khusus Menteri KKP. Di dunia ini memang banyak kebetulan. Combination of conjunction factor. Tetapi saya hadir di sini bukan karena kebetulan. Insya Allah. Semuanya karena takdir. Maka karena itu mari kita naikkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun dalam suasana pandemi ini kita bisa hadir untuk menyaksikan pelantikan yang tertunda dari Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Yang saya hormati istri saya yang tercinta, karena beliau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mewakili Jawa Barat. Karena itu saya minta beliau mendampingi saya. Ya ada maksudnya datang di sini, saya lihat ini loh Jawa Barat yang muda-muda dan ceria.
Apalagi Wakil Bupati terpilih dari Tasikmalaya, Saudara Cecep Nurul Yakin, tadi saya dengar juga disebut masuk di dalam kepengurusan HIPMI Jawa Barat. Luar biasa. Ketum Mardani Haji Maming dan seluruh jajarannya, Ketum Surya Batara dan seluruh jajarannya, dan semua yang hadir di sini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena panjang sekali tadi. Sekjen tadi itu, Ananda Bagas tadi itu, saya sebut Ananda Bagas karena ayahnya aja saya panggil Adinda. Adinda Eris. Jadi pantas kalau saya panggil Ananda. Kalau saya pakai baju begini supaya saya jangan dipanggil kakek Anda. Saya aktif di HIPMI juga, tapi itu di zamannya Ketua Umum, kalau saya tidak salah, antara Pak Suswono atau Bang Ical. Enggak, Bang Ical udah dia. Saya kira sebelum Bang Ical. Suswono. Tapi kita kemudian membentuk yang lain, yang kemudian dikenal dengan Koperasi Pemuda Indonesia. Ada salah satu pendiri HIPMI, yaitu Bang Syarif Tando, yang aktif kemudian adalah adiknya Badar Tando. Badar Tando itu yang termasuk menukangin kelahiran HIPMI. Jadi yang melahirkan HIPMI itu adalah orang-orang koperasi. Supaya tahu sejarahnya, dan itu Bang Syarif Tando, mampu kita sampaikan Al-Fatihah untuk pendiri itu. Jadi itulah gagasan yang luar biasa. Saya nggak bisa cerita bagaimana beliau mendirikan itu, tapi kemudian Syarif Tando juga yang diminta oleh pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Koperasi Pemuda Indonesia yang menggerakkan koperasi di kalangan kampus-kampus supaya gerakan-gerakan mahasiswa itu didiamkan, mulai dari Koperasi Keluarga Besar ITB, kemudian menjadi keluarga koperasi di USU, di Medan, maka kemudian seluruh aktivis dewan-dewan mahasiswa itu masuk ke Kopma-Kopma. Maka yang masuk ke HIPMI sudah tidak ada yang dari perguruan tinggi. Itu sejarahnya. Tapi dalam sejarah ketika masih ada Pak Bustanul Arifin yang membawa gerakan koperasi yang muda ini lebih tenar di zaman itu dibandingkan HIPMI. Karena yang nongkrongin untuk memberikan masuk di dalam program-program nasional pemerintah pada waktu itu soal pangan, pupuk, gula, terigu, itu anak HIPMI merengek-rengeknya ke Kopindo supaya mendapatkan alokasi terigu, gula, dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata organisasi serupa itu hanyalah organisasi seumur jagung. Organisasi yang tidak akan mapan karena dia sangat demanding dan dependent. Organisasi yang benar adalah organisasi yang independen. Memang ada relasi-relasi yang tertentu yang mengukur bahwa seseorang itu mau independen atau tidak independen. Tetapi kemudian mau independen itu seperti apa? Serupa sebagaimana. Dahulu di zaman baru tidak ada pengusaha-pengusaha yang mampu masuk mendapatkan anggaran dari APBN pada waktu itu kecuali dari partainya Pak Yusuf Alam. Kecuali partai itu yang lain tidak akan terlibat. Maka muncullah Kadin, dan Kadin pun itu dulu zaman ABB. Kemudian itu pula terjangkit di situ. Dan mudah-mudahan tidak kemudian seperti yang sekarang. Saya senang karena Ketua
DPD PDIP Kalimantan Selatan menjadi Ketua Umum HIPMI seluruh Indonesia. Nah, dari tadi Surya itu disekap terus sama beliau. Jadi saya bantuin dulu. Kalau saya tahu begitu, sebelum beliau dari PKB masuk ke Bu Mega, harusnya mampir ke tempat saya. Tapi masih terbuka. Baik. Pengusaha itu apa sih? Entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur itu sebenarnya dikenalkan pertama oleh J.J. Bastien, seorang Prancis. Maka kata-kata itu memang entrepreneur, itu dari bahasa Prancis. Artinya, kalau kita tahu di masa lalu, ketika feudalisme baru mulai berhadapan dengan kemajuan ketika ditemukannya mesin uang, ditemukannya, kalau pakai bahasa sekarang itu kerennya disruption technology. Teknologi disruption pada abad itu mengakibatkan feudalisme harus berhadapan dengan orang-orang baru, orang-orang muda yang tidak bisa lagi mereka hanya bergantung kepada para feodal, kepada para pemilik lahan, pemilik tanah. Maka muncullah orang-orang baru yang datang dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, kapasitas yang ada di benak, yang ada di otak. Yang kemudian dia transfer sedemikian rupa ke dalam kegiatan yang motorik dan membuktikan, I can do it. Itu asasinya seorang pengusaha. Saya pernah jadi pengusaha dari zaman yang paling susah. Mulai dari bawah, saya mesti cerita, saya juga pernah, kenapa saya cocok juga waktu saya jadi Menteri Perumahan Rakyat. Karena mungkin ada yang membisikkan ke Presiden SBY, Pak Harso itu adalah di properti. Tapi kelas properti saya itu yang kemudian membangkitkan sekarang Kemang. Dulu Kemang tidak seperti itu. Dulu Kemang itu agak dekat-dekat dengan tempat jin membuang anak. Lalu saya pelan-pelan hadir di sana. Saya datang pada Pak Haji di sana. Saya rumahnya yang hanya beralaskan tanah dengan gedek, dengan beberapa kawan. Kita bikin kuldesak dan sebagainya. Kita sewakan karena pada waktu itu sudah mulai banyak para ekspat yang menyewa-nyewa rumah-rumah. Yang tadinya mereka cuma menyewa rumah-rumah di Cikini atau di Menteng. Dan kita ke sana, kemudian kita ketemu dengan almarhum Pak Bob Sadino yang kemudian membuat itu. Membuat Camp Cik. Lalu kita bikin. Berkembanglah itu. Jadi kalau saya ingin mau mengatakan, Kemang itu ada jejak-jejak HIPMI. Ya, jadi kalau beberapa mungkin Bang Ical masih tahu itu. Sampai saya pernah seorang pemilik rumah yang rumahnya sangat sederhana sekali, Pak Haji itu. Saya mesti cerita ini di depan istri saya, karena istri saya asik terus bermain HP. Kenapa? Karena waktu itu saya dipaksa untuk menikah dengan anaknya. Iya, dia bilang gini, udahlah, dan bagus. Apa dia bilang saya, bodas dan bodas. Ya. Itu nikah saja sama anak saya, pilih saja. Anaknya cantik-cantik ya. Kemudian mereka pindah ke di Bilangan Bogor itu karena rumahnya kemudian saya pakai, saya renovasi, ada kolam renang. Ketika dianggap kayak disulap saja dan kemudian disewakan kepada orang-orang asing. Jadi memang entrepreneur itu yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa hanya faktor-faktor
kebetulan. Jangan karena saya anaknya siapa, karena saya anaknya jenderal siapa, saya dekat dengan kekuasaan, saya dekat dengan no way. Entrepreneur itu dia sendirian. Kalau dulu, ini cerita Bang Ical, cerita apa bedanya Ical sama Bang Ical pernah ngomong, so lu tahu nggak bedanya gue sama Fadel? Kalau Fadel itu dia jualan roti, terus jadi maklar. Memang di ITB dia jadi maklar, yang ngajarin saya juga jualan rumah, jualan mobil motor di zaman itu. Dulu kalau di ITB itu kita punya gantungan kunci VW gitu kan, atau lambangnya Mercy. Padahal mungkin kita naik sepeda atau naik angkot, lu naik oplet namanya, atau kita naik motor. Tapi mengatakan kepada ibu rumah tangga yang punya anak gadis, mengatakan aman nggak saya parkir di depan rumah itu, sambil kasih lihat kuncinya. Itu zaman itu kan hanya trik saja. Nah, kata Bang Ical, orang yang masih hidup, begitu. Kalau gue nih, gue babe gue, terus terang gue nggak bisa lupa Pak Ahmad Bakti. Karena dia, gue bisa jadi begini. Kalian tiru dia. Itu Ical ngomong ke kita semua. Saya bilang hebat juga. Jadi, tapi kemudian Bang Ical ngakuin itu dan dia bikin orang lebih banyak. Jadi kita memang harus memproduksi orang teman-teman kita yang lebih banyak. Jangan kita menjadi seseorang karena kombinasi dari faktor-faktor kebetulan. Combination of conjunction factor, no. Tetapi kalau kombinasi itu karena perjuangan kita yang luar biasa, karena nawaitu kita yang luar biasa, karena ridho Allah yang luar biasa, hadir di tengah kita, social acceptances yang bagus kepada kita, semuanya, it's okay. Bagus-bagus saja. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya merangkak dari bawah luar biasa. Jadi pengusaha dan pada tahun 1998 kita juga masuk ke BPPN. Setengah mampus, punya pabrik petrochemical yang pertama di Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia tidak pernah lihat itu sebagai sebuah cahaya di ujung tunnel. Bahwa Indonesia harus punya petrochemical complex. Saya dulu bercita-cita di Balongan itu ada petrochemical complex dan sampai hari ini Indonesia tidak pernah punya petrochemical complex. Aneh bin ajaib, kita punya sawit, kita punya minyak dan itu sudah dipidatokan oleh Hamzah Has pada tahun 1980-an berulang kali bahwa kita boleh kaya dengan minyak, boleh kaya dengan, tapi bagaimana dengan refinery untuk menurunkan generasi kedua dan ketiga dari primernya minyak itu, dari feedstock yang paling hanya punya beberapa waktu, dan itu terbukti hari ini. Hormat saya dengan Pak Hamzah, bisa dibuka dan itu file itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu sebuah perjuangan. Kata-kata, pabrik kata-kata, oke, tetapi memang tidak pernah. Sekarang saya menantang pada HIPMI hari ini. Bappenas mendesain dan mendorong kawasan industri berbasis petrochemical di Bintuni, di Papua. Petrochemical kompleks yang nggak main-main. Jangan kita kemudian hanya membiarkan itu untuk orang lain dan kita tidak bisa punya apa. Itu satu hal. Yang kedua yang saya dari tadi menunggu yang disampaikan oleh Ananda Bagas tadi itu adalah departemen atau apakah namanya tentang digital. Siapa yang bertanggung jawab untuk digital?
Transformasi ekonomi itu sebuah keharusan, keniscayaan yang tidak bisa kita lagi anggap enteng. Apa yang dimaksud dengan transformasi ekonomi? Saya ingin ceritakan. Indonesia ini kalau hanya dengan tingkat pertumbuhan yang biasa saja 5%, maka kita untuk menjadi negara high economic country, itu 100 tahun Indonesia merdeka, ini hitungan matematika ekonomi paling sederhana. Itu anak-anak ITB bisa hitung, anak-anak Unpad tingkat 1, Fakultas Ekonomi semester 1 bisa hitung itu. Gitu. Trajektorinya pasti tidak tembus. Dihitung dari GDP per kapita yang hari ini kita di bawah 4.000 US dollar per kapita per tahun, dan kita harus mencapai di atas 12.000 untuk lolos dari apa yang disebut dengan middle income trap. Kita mesti lolos di sana, kita masih di high economy. Hari ini kita itu tadinya sudah masuk di upper middle income di atas 4.000, tapi sekarang kita turun kembali di lower middle income. Di bawah lower middle income ada low income country. Percaya enggak? Kita sudah masuk di middle income country tahun 80 ketika Cina masih di lower income country. Masih di low income country. Indonesia sudah masuk. Sudah 3.000 US dollar per kapita tahun 82 dan Cina masih di bawah itu, masih 2.000-an. Tahun 97-98 terbalik, kita jauh ketinggalan sama Cina. Cina sudah di atas 6.000-an, hampir 7.000. Dan dia sudah mau menembus, dia sudah masuk di upper middle income. Kita justru turun ke low middle income. Baru kita masuk ke middle income lagi tahun 2002. Sampai hari ini kita masih di lower middle income. Artinya sudah 19 tahun. Menurut teori, baik ADB maupun orang yang saya pernah temui, Jose P. Filipe, itu harus paling maksimum 14 tahun di lower middle income, 14 tahun di upper middle income, sehingga 28 tahun di middle income. Tapi kita sekarang sudah 19 tahun di lower middle income. Maka pertumbuhan ekonomi kita harus 6%. Kalau 6%, maka sebelum 2045, mudah-mudahan tahun 2039 atau 41, kita sudah masuk ke high income. High ekonomi sudah 13.000, 14.000. Kalau kita bisa memajunya di atas 7%, maka kita lebih cepat lagi tahun 2036. Siapa yang punya tugas ini? Yang punya tugas ini, tugas sejarah yang membanggakan ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, untuk melakukan itu, yang harus dilakukan nggak bisa biasa-biasa saja. Nggak bisa dengan yang konvensional, nggak bisa. Dia harus dengan cara-cara yang baru. Maka kita sebut dengan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi itu apa? Yaitu kita harus mengubah struktur ekonomi kita dari tingkat produktivitas yang rendah ke tingkat produktivitas yang tinggi. Ini kesalahan kita di fakultas-fakultas ekonomi, ya boleh dicatat ini, tidak dikenalkan apa yang disebut dengan total factor productivity. Itu hanya dikenalkan di teknik industri ITB. Siapa TI ITB ini? Ada yang ITB sini? Ya, penyusunan itu. Evan sudah pergi ya? Nah, itu yang mendapatkan total factor productivity. Total factor productivity itu adalah orang, kemudian yang ada di otaknya, skillnya, itu yang ada di dalam itu, yang dihitung sebagai konstan. TFP di negara-negara maju, Cina itu sudah di atas 1, di Amerika jangan tanya. Cara mengukurnya bagaimana? Dari penemuan teknologi dan seterusnya. Nah, disruption teknologi sekarang luar biasa. Ya, mesin learning sekarang di Cina itu bisa membaca
Kalau untuk Erong Indonesia, model sepatu apa saja sih buat perempuan itu yang paling enak, paling cepat. Mereka tidak bikin lagi 200 model gitu. Itu tidak efisien. Sekian modelnya, nomornya sekian, gitu. Mereka sudah pakai AI, artificial intelligence. Mereka sudah pakai machine learning. Kayak begini nih Indonesia. Harganya tidak pernah compete dengan kita, nggak bisa compete dengan mereka. Dengan cara seperti itu, disruption. Ini OTT, on the top. Jadi mereka langsung, ini digital sudah nggak karu-karuan. Orang, contoh, saya kemarin dijelaskan, siapa yang nonton Netflix ini, termasuk saya, gemar Netflix. Netflix itu lama-lama dia memproduksi sendiri. Dia sudah melihat dari AI. Waktu Anda masuk ke Netflix ditanya, kasih 3 film yang Anda suka. Dari situ dia sudah baca pikiran Anda sukanya film apa. Dan lama-lama dia mulai membeli film-film yang terbatas yang memang orang akan beli, akan nonton. Semakin banyak orang nonton, semakin banyak uang yang dapat. Dan akhirnya makin lama dia bikin film sendiri. Original Netflix. Matilah production house itu. Digital itu luar biasa. Transformasi ekonomi itu salah satunya adalah digital. Saya menantang Anda semua. Itu bukan soal startup. No. It is not as simple like that. Nggak bisa. Bukan itu. Jadi ini luar biasa. Ini bisa lebih dari 1 jam saya bicara soal ini. Karena itu saya berhenti di sini. Terima kasih. Selamat kepada yang dilantik. Semoga Jawa Barat yang rata-rata pekerjanya itu hanya lulusan hampir SMP. Nanti kalau di bawah pimpinannya Surya harus minta kepada gubernur yang gayanya itu hebat sekali. Tapi bilang sama dia, minta 1 saja supaya rata-rata di Jawa Barat ini lulus SMA saja, itu udah hebat. Karena bisnis model sudah berubah, financial model sudah berubah, sudah ada reskilling, upskilling, orang itu harus dilakukan. Tidak bisa dengan cara-cara seperti itu. Jangan bicara soal rebana, nanti orang lain yang ambil. Tetapi isilah. Kalau Anda semua hari ini bikin sebuah kelas, 30 orang latih dengan tingkat yang hebat, mengerti apa itu abad digital, besok bikin lagi orang, itu jauh lebih berharga untuk Jawa Barat. Terutama ambillah mereka yang Gen Z, yang gaul, yang Google student, mereka selamanya ingin tahu, ya, dan good looking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, tolong jangan dulu beranjak dari tempatnya, Bapak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Suharso Monoarfa, namun jangan dulu beranjak dari tempatnya, karena selanjutnya setelah ini kita saksikan bersama-sama penyerahan cindramata secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ketua Umum BPP HIPMI dan Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat kepada Bapak Mardani Haji Maming dan Bapak Surya Batra Kartika. Kami silakan. Tentunya Bapak Menteri ini dengan sejuta kesibukan ya di istana, namun tetap hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Suharso Monoarfa. Ya, tentunya ini sebagai simbol bahwa senior-senior yang selalu peduli, yang selalu siap berbagi dengan junior-juniornya. Dan tentunya insya Allah juga akan memberikan inspirasi baru, terlebih kepada pengurus-pengurus baru BPD HIPMI Jawa Barat. Wah, tadi juga sudah disampaikan. Ya, cukup. Foto dulu. Boleh. Lagi? Cukup. Oke, kepada Bapak Mardani Haji Maming dan Bapak Surya Batra Kartika, mohon untuk tidak beranjak dulu dari tempatnya. Selanjutnya masih ada penyerahan cindramata. Ini akan diberikan langsung dari BPD kepada BPP.
Ya, kami persilakan kepada Kang Surya Batara Kartika memberikan cindera mata kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani Haji Maming. Kami silakan. Silakan Bapak Surya Batara Kartika memberikan langsung kepada Bapak Mardani Haji Maming. Tahan. Baik, diabadikan dulu. Ya, luar biasa sekali dari hilir ke hulu, dari pusat ke daerah, memiliki sinergi yang selalu terbangun jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Tentunya juga Kang Fikri, ternyata Iya. di sini kita juga masih kehadiran tamu-tamu istimewa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Andri Setiawan Hamami SHMH selaku Wakil Wali Kota Sukabumi. Selamat datang Bapak di Kota Bandung. Selanjutnya masih ada satu lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Haji Cecep Nurul Yakin. Selamat sore, selamat datang di Kota Bandung Bapak. Luar biasa sekali kesempatan hari ini. Kabupaten Bandung ya. Iya, ini betul. Ya. Gedung Sabilulungan Kabupaten Bandung, Jawa tetanggaan. Barat. Iya, Iya. masih sama Jawa Barat. Acara yang sangat luar biasa kali ini dihadiri oleh banyak sekali orang penting yang ada di Iya. Jawa Barat. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk HIPMI Jawa Barat. Dan tentunya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharso Monoarfa. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan berbahagia hari ini. Namun kepada seluruh pengurus jangan dulu beranjak dari tempat Anda. Karena setelah ini masih ada sambutan satu lagi. Sambutan yang luar biasa. Spesial. Istimewa masih dari kader HIPMI juga. Wow, siapakah dia? Ya tentunya siapa lagi kalau bukan seorang kader yang good looking dan juga cukup populer di kalangan milenial dan di seluruh Indonesia yang kini sudah menjadi menteri. Oke, langsung sambut saja kita bersama-sama. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sampurasun. Oh belum. Iya. Yang mana guys? Ini ada 2 screen nih. Ini aku yang satu screennya lebih mendingan sih dari depan ini pakai. Tolong pilih aja teman-teman panitia. Atau aku matiin yang ini ya. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Sampurasun. Sampai segitu dong. Sampurasun. Rampes. Nah, gitu baru oke. Baik, saya mulai dengan pantun. Ada jerami di pinggir kali. Beli tomat di pasar Kemiri. Rekan-rekan HIPMI yang saya cintai. Selalu semangat membangun negeri. Satu lagi, tambah C. Naik rakit ketemu panda. Naik kuda lihat buaya. Ayolah bangkit pengusaha muda. Karena muda malah berbahaya. Apa hubungannya? Salah kali ini. Bukan karena muda saatnya berkarya gitu. Karena muda saatnya berkarya. Bentar MC, kita ulang. Ini kesalahan bukan ada pada kamera Anda. Naik rakit ketemu panda. Naik kuda lihat buaya. Ayolah bangkit pengusaha muda. Karena saat muda waktu berkarya. Oke, terima kasih teman-teman HIPMI yang saya hormati, tentunya Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Suharso Monoarfa yang hari ini tampil keren banget dengan jaket hijau. Pak Arso ini merupakan tokoh inspiratif kita dan salah satu keluarga besar HIPMI yang sekarang mengabdi di Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih Kak Arso kehadirannya dan selamat bendungnya menjadi ketum HIPMI BPD Jawa Barat. Saya ingin menyapa juga Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak
Sakti Wayu Trenggono. Ini salah satu lulusan Jawa Barat terbaik yang juga lagi mengabdi di Kabinet Indonesia Maju. Menteri kita ini menteri yang jago goes. Saya ingin menyapa Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Kang Ridwan Kamil. Kang Emil ini diwakili oleh Kabiro Perekonomian Setda Jawa Barat, Bapak Beni. Kumaha juragan, sehat? Juga saya ingin menyapa Ketua Umum kita nih, Ketum kita, Ketum BPP HIPMI yang gondrong, gonjes, yang lagi senang memanjangkan rambutnya. Mudah-mudahan tidak ditaruh di ADART, karena kalau ditaruh di ADART kita harus rambut panjang. Saya takut karena rambut saya sekarang sudah mulai menipis. Bapak Mardani Haji Maming, apa kabar Ketum Mardani? Selanjutnya saya ingin menyapa Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Barat, Kang Surya Batara Kartika. Terima kasih Kang, selamat atas dilantiknya. Dan juga Forkompimda Jawa Barat dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Selamat, dan selamat. HIPMI Jawa Barat selalu menjadi panutan dalam menelorkan kader-kader terbaik bangsa. Dan semoga pengurus yang baru dilantik dapat amanah dalam menjalankan tugas. Beberapa hari lalu saya makan sama Ketum Surya di salah satu museum yang sangat fenomenal, yaitu Museum Nyoman Nuarte. Mari teman-teman HIPMI kita bangkitkan ekonomi kita dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita harus aktif membantu pelaksanaan program-program pembangunan bangsa, khususnya dari sisi dunia usaha. Entrepreneurship, pengusaha pejuang pengusaha, dan kita harus terus mendorong kesetaraan dalam membuka peluang bagi para pengusaha muda. Nah, menariknya, pemerintahan kali ini amat diwarnai dan didukung kader-kader HIPMI. Ketum Maming ini hebat. Anggota-anggotanya, karena sekali masuk HIPMI, kita tetap menjadi anggota luar biasa kalau di atas 40 tahun. Tidak lagi milenial, walaupun kolonial, tapi kita selalu tampil maksimal. Di kabinet, presidennya pun tempaan HIPMI. Pak Jokowi adalah kader HIPMI juga. Maka kolaborasi HIPMI dengan pemerintah harus optimal. Peran HIPMI amat strategis, bukan hanya alasan sejarah, tapi relevansi kekinian. Kita pernah hadapi krisis berkali-kali, HIPMI selalu tampil sebagai pemenang. Saya pun pengusaha yang dipaksa lahir dari krisis tahun 97-98. Di mana saya kehilangan pekerjaan dan akhirnya memulai usaha. Masuk HIPMI pada tahun itu, tumbuh berkembang usaha kami yang hanya 3 orang karyawan, di awalnya sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, guys, teman-teman, akang-akang, neng-neng, ada penelitian baru di Amerika bahwa setelah krisis di sana tahun 2007 ternyata terjadi lonjakan yang luar biasa dari jumlah dan kualitas entrepreneur yang fantastis. Bahkan 57% dari Fortune 500 di tahun 2019 itu diisi usaha yang lahir justru pada saat krisis. Kenapa? Mengapa? Karena saat krisis pengusaha menjadi inovatif, pengusaha cepat bergerak dan selalu hadir dengan solusi. Jadi menurut saya, teman-teman HIPMI Jawa Barat, crisis is a moment of truth. Krisis adalah saat kita mengambil peluang, mencetak pemenang. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peran HIPMI sudah luar biasa di seluruh Indonesia dan akan semakin penting. Kader HIPMI harus ikut pulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama sekitar 1.100 triliun, dan kita lihat bagaimana HIPMI bisa mencetak pengusaha di saat ini yang bukan hanya survive, tapi juga revive dan thrive. Mari kita bangkitkan dan sesuaikan diri dengan keadaan saat ini, ciptakan peluang-peluang baru untuk membuka lapangan kerja. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Maju terus HIPMI Jabar, wabillahi taufiq wal hidayah.
Upami aya kakirang nyuhunkeun dihapunten, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kabupaten Badung, Bali. Sukses pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Hidup HIPMI. Hidup. Hidup HIPMI. Hidup. Hidup HIPMI. Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup HIPMI. Hidup HIPMI. Hidup HIPMI. Waduh, Tepuk tangan sepertinya- yang meriah untuk kita semua. Mana tepuk tangannya? Iya, boleh sambil diisi kembali kursi-kursi yang kosongnya. Iya, betul. Luar Karena biasa. biasa ini ya. Nida, Ya. jadi Bapak Sandi ini juga merupakan salah satu kader HIPMI. Oke. Dan beliau adalah salah satu ketua umum BPP HIPMI sebelumnya. Wah, tuh kan Iya. jauh-jauh ya. Ternyata bisa menyempatkan untuk hadir walaupun secara virtual. Ya, jadi ini sebagai tanda bahwa kader-kader HIPMI menciptakan kader-kader terbaik. Wow. Tadi sudah kita lihat ada yang menjadi menteri, Iya. pengusaha sudah tentu, Iya. dan insya Allah banyak juga presiden yang lahir dari HIPMI. Luar biasa, tepuk tangan Iya. sekali lagi untuk HIPMI. Iya. Iya, Kang Fikri, Ya. pengurus baru BPD HIPMI Jawa Barat yang baru dilantik hari ini tentunya terdiri dari pemuda-pemuda yang sangat luar biasa dan penuh inovasi. Betul, yang istimewa di tahun ini, Ya. sebagai bentuk semangat baru, komitmen untuk berinovasi. BPD HIPMI Jawa Barat telah menyiapkan juga wajah baru yang Wow. penuh makna. Oke, Apa itu? Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia logo BPD HIPMI Jawa Barat. Baik, ini dia launching logo terbaru pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023. Luar biasa sekali Kita logo. saksikan bersama Yes. dengan logo Monju atau Monumen Perjuangan ya sebagai simbolis Jawa Barat. Betul. Ya, simbolik Jawa Barat. Artinya pengusaha-pengusaha yang selalu berkontribusi di HIPMI siap dengan penuh perjuangan mengabdi untuk negeri. Luar biasa. Ya, baik, berikutnya tentunya untuk seluruh tamu undangan dan seluruh tamu harap kembali ke tempat Anda masing-masing. Karena setelah ini juga ada sebuah hadiah yang menarik. Wow, ada door prize ya, itu dipilih Iya. secara diundi. Silakan Bapak Ibu yang sudah keluar bisa tolong dihubungi lagi, bisa via WhatsApp atau via media lainnya, Telegram, bisa tolong dihubungi lagi untuk memasuki ruangan acara lagi ya. Tapi kalau misalnya mereka ternyata tidak masuk, otomatis Milik? rezekinya milik Iya. Bapak Ibu yang ada di sini. Siapa tahu hari ini adalah hari keberuntungannya ya Kak ya. Karena hari ini hari Jumat. Hari Jumat adalah Hari hari yang penuh baik. berkah ya. Oh, hari penuh oke. berkah. Insya Allah kalau beruntung mendapatkan banyak sekali. Insya Allah membantu kebutuhan-kebutuhan di rumah Anda. Oh tuh Iya. kan. Boleh silakan dihubungi kembali kader-kader lain dan juga pengurus-pengurus lain. Kami persilakan untuk memasuki area. Ya. Ya jangan sampai ini kalau nggak ada hadiahnya milik kita nih. ya. Iya, nanti diambil sama MC ya. Iya, Oke, sayang kan Bapak ya. Ibu jangan lewatkan karena hadiahnya juga ada grand prize juga. Ada nih. banyak sekali. Grand prize-nya ada tiket umroh untuk 10 keluarga. Tepuk tangan dulu Iya, dong. betul. Tapi Tapi- tiketnya cuman sampai Tol Soroja. Oke, sisanya jalan. Sisanya jalan. Dan ada voucher menginap di Gedung Sate. Wow, tuh kan? Atau enggak kalau enggak di Gedung Sate boleh di Monjunya ya, Di biar sesuai gitu Monjunya. sama logo. Ini Ya, loh cuma tadi. hati-hati digusur sama Satpol PP. Oh, Oke, ya benar. Nanti takutnya berkerumun ya. Baik, Oke. Bapak Ibu, silakan masih kami undang untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekannya bisa tolong dibantu, dihubungi via WhatsApp lagi. Silakan. Boleh dihubungi Oke, lagi via mungkin WhatsApp. Nida, Ya? mungkin Nida baru pertama kali membawakan acara di HIPMI ya. Iya. Karena saya sering sekali beberapa kali di HIPMI, Oh, jadi iya. saya cukup Iya, mengenal karena sekali memang- banyak kader di HIPMI. Memang orang HIPMI juga kan ya. Iya, Power betul, karena- of orang dalam gitu loh Pak, terima kasih. People inside ya. Oh, iya. Jadi sedikit selintas pandang bahwa HIPMI ini terdiri dari pusat Iya. BPP HIPMI, ada juga Jawa Barat BPD, Iya. di bawahnya ada Kota Bandung BPC. Iya. Belum selesai di sana. Oh, jadi gimana nih? Ada apa lagi nih? Ada satu lagi HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Oh, ada Ya, itu. terakhir saya masih bergabung di HIPMI PT itu masih ada 10 dan dengar-dengar sekarang udah sampai 20. Wow, Iya, luar luar biasa. biasa.
Jadi Ini juga artinya ya para bibit-bibit unggul betul, ya. HIPMI senantiasa menyebarkan virus-virus wirausaha. Wah, iya Gitu. benar. Berarti enak kalau Iya. kayak gitu. Mungkin di tahun sebelumnya itu memang sangat benar-benar ini ya Betul. tentang virus COVID-19. Tapi Ini kalau untuk di HIPMI ini virus virus wirausaha. Begitu. Jadi HIPMI ini tidak pernah merasa puas untuk menebarkan virus-virus usaha. Oh, keren. Jadi dari 10 HIPMI PT naik ke 11, 12 dan hingga sekarang kalau tidak salah ada 20 lebih. Jadi insya Allah beberapa kampus-kampus di Bandung, Kabupaten Bandung sudah ada HIPMI PT. Dan pada kesempatan hari ini juga rekan-rekan kerabat-kerabat dari HIPMI PT turut juga bergabung dalam kesuksesan acara. Coba dengar mana suaranya anak-anak HIPMI PT. Ini tak kenal maka tak sayang, tak kenal Boleh maka tak dipanggil? aruf, tak kenal maka tak tarasnya. Kita Oke. tanyakan sini dong boleh. Kang Syarif Teman-teman, ada? ya sini teman-teman Oke. dari HIPMI PT. Coba HIPMI PT boleh kita sedikit. Boleh dong, sini dong kita kenalan Sini dulu sini nih. boleh. Biar nanti lebih Iya, kenal lagi sama karena insya Allah ini senior-seniornya. juga nanti akan menjadi orang penting nanti ya. Tuh Iya kan, nggak? siapa tahu nanti sekarang jadi panitia, tahun depan, tahun Oke, sini selanjutnya dulu dong, sini menjadi dulu dong. pembicara dan pengisi acara. Yuk. Ini calon pengusaha juga yang hadir di tengah-tengah kita ini dari HIPMI PT. HIPMI PT mana? Widyatama. Oke, mana yang lulusan Widyatama suaranya mana? Oh saya. Oh kamu ya? Saya. Kok nggak gabung HIPMI sih? Udah. Jangan dulu dibahas ya karena saya udah lulus. Oke. Sudah sejak lama ya. Oke, mungkin kalau misalnya saya masih kuliah di Widyatama bisa jadi ya. Oh iya ya? Join lagi gitu. Harusnya gabung dong, menyesal Iya. ya pasti ya. Coba namanya siapa Mas? Gumelar Bayu Fadila. Gumelar atau Bayu? Bayu bisnisnya di bidang apa? Kita ke tengah yuk. Sebentar Ini loh, kita ke tengah oke. yuk. Nah dari tadi kan Oke. pindah-pindahin terus. Nah sekarang kita sekali-kali ngobrol lah ya. Oke. Biar kenalan Bisnisnya- nih sama senior-senior di Ini sini ada ya. Tung Surya di sini Iya, ya. oke. Siapa tahu Tung Surya butuh asisten pribadi ya. Oke. Oke, bisa ada SIM C ada? Punya SIM C? Ada tuh Tum, ada SIM C ya. Boleh, Bayu, boleh dong diceritakan ini kan HIPMI PT semester berapa? Semester akhir sekarang. Semester semester akhir. akhir, Jangan lagi disebut nyusun. angka, jangan disebut angka, akhir pokoknya. Takutnya aib gitu ya. Akhir. Takutnya aib, Jangan oke. disebut angkanya berapa. Ya. Bisnisnya apa? Di agrobisnis hidroponik. Boleh diceritakan Hidroponik. produknya apa? Produk saat ini sayuran-sayuran hidroponik. Sayuran, oh. Dan instalasi hidroponik. Sayuran Oke. kekinian ya. Oke, tentunya Pokoknya kita Bayu, doakan. semoga semakin sukses maju Ya. untuk bisnisnya. Dan produknya dikenal oleh seluruh negara di dunia. Ya, terima kasih Bayu. Keren, terima kasih Kak Bayu. Iya. Semoga yang lainnya juga sukses-sukses ya, amin. Amin, Dengan karena usaha insya Allah- masing-masing, bisnis masing-masing. Ya, HIPMI ini berkoneksi secara merata, tidak pilih-pilih. Oh, oke. Tidak ada jarak antara BPP, BPD, BPC, semuanya berkoneksi satu sama lain. Wah, luar biasa. Iya, betul. Baik, Kang Fikri, kita langsung saja karena memang di sini sudah cukup terisi lagi kursinya. Kita akan langsung memasuki acara selanjutnya. Ya, berikutnya masih ada penyerahan cenderamata secara simbolis. Masih diserahkan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Kami undang kepada Bapak Beni Ahmad Bahtiar selaku Kepala Biro Perekonomian yang mewakili dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk maju ke depan dan menerima cenderamata. Silakan. Oke, namun sepertinya sedang berhalangan hadir. Ya. Diwakilkan Mungkin saja. kita akan lanjutkan di sesi berikutnya karena setelah ini sambil menunggu kehadiran beberapa tokoh-tokoh lain, mari kita saksikan ada sebuah video persembahan Nida. Oh, oke. Nida, mungkin Nida belum tahu ya. Sekarang kan tahun 2021. Sedangkan ini masa periode 2020 sampai 2023. Ya, jadi sebenarnya rekan-rekan pengurus dari BPD HIPMI ini sudah bekerja, sudah mengabdi sejak tahun 2020. Meskipun pelantikan baru bisa terlaksanakan Itu tahun ini. kegiatannya apa aja, Iya, Kak? seperti yang kita ketahui meskipun pelantikan baru dapat terselenggarakan hari ini, namun dalam kurun waktu setahun ke belakang, seluruh pengurus BPD HIPMI Jawa Barat selalu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Langsung saja, inilah dia. Ini dia. Tentunya pemuda-pemuda HIPMI terkenal bukan sekedar dari keahliannya saja. Oke. Bukan hanya sekedar keahlian berwirausaha, namun juga memiliki kepekaan dan kesadaran untuk turun langsung menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, terlebih selama masa pandemi COVID-19. Lalu apa sajakah kegiatan setahun ke belakang itu? Mari kita saksikan, inilah dia. 2 warga Indonesia yang positif deteksi terjangkit virus corona. Ada di 1.700 yang positif, sembuh 411, meninggal 124. Yang telah melanda lebih dari
180 negara di dunia. Banjir menerjang wilayah Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Proses pembersihan material banjir bandang di Banjir bandang juga melanda ratusan rumah, tapi juga menyebabkan 2 orang warga hanyut. para donatur Pondok Pesantren Al Maroko ngahaturkeun jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan Allah kalipatkeun pahala sareng ngalancarkeun sadaya usaha para donatur. Itu dia sedikit dokumentasi peran-peran kader-kader HIPMI. Ya, luar biasa. Jadi bukan hanya menyibukkan diri untuk mengembangkan bisnis, namun juga tidak lupa perannya untuk masyarakat. Iya, terlebih banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial. Bapak mau kemana nih? Sebentar nih, saya mundur-mundur lagi nih. Oh ya udah, oke, kalau di tengah, oke. Tentunya kader-kader HIPMI ini terlebih untuk pengurus BPD HIPMI Jawa Barat bukan sekedar menyibukkan diri untuk mengembangkan side bisnisnya saja. Tapi ada jiwa-jiwa sosial yang hadir di situ. Ya, tentunya pengusaha juga sebagai agen perubahan dan juga menjadi harapan masyarakat untuk mengubah perekonomian. Begitu. Luar biasa, sesuai dengan tema ya berarti ya. Betul sekali. Oke, bangkit membangun Jawa Barat dengan pemulihan ekonomi yang inklusif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki untuk penandatanganan MOU. Kami undang kepada perwakilan dari BPD HIPMI Jawa Barat dengan perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk maju ke depan. Silakan. Untuk penandatanganan MOU diikuti oleh serah terima donasi. Ya, sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga BPD HIPMI Jawa Barat untuk penandatanganan MOU. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebuah kemajuan ekonomi ini butuh peran serta sinergi antara pihak pemerintah dan juga pengusaha. Dan hari ini kita saksikan bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Barat siap berkolaborasi dan siap bersinergi dengan BPD HIPMI Jawa Barat. Oke, namun sepertinya perwakilan dari Pemprov sedang asar barangkali ya. Oke, boleh diwakilkan saja. Mungkin kita tunda dulu ya. Ada sedikit
yang akan kita berikan. Apa tuh? Ada door prize ya? Kan? Oh nanti. Oh nanti, oke. Mungkin kita tunggu arahan dulu sambil sedikit ngobrol-ngobrol. Oh baik, baik ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk teman-temannya, rekan-rekannya yang masih di luar, bisa boleh tolong dihubungi. Iya betul. Ya, karena masih ada kesempatan, siapa tahu hari ini keberuntungan Bapak dan Ibu di sini ya, Iya. yang menjadi pemenang door prize, karena door prize-nya juga nggak nanggung-nanggung. Luar biasa loh. Iya. Lumayan buat istri di rumah. Iya. Mungkin buat bapak-bapak di sini nggak seberapa udah punya ya. Oke. Tapi buat istrinya nanti sangat berharga karena ada Iya. kulkas 2 pintu, dalamnya ada 5 lemarinya, ada 2 jendelanya. Oke. Saking luar biasanya. Oke, berapa tumbak tuh Pak? Berapa tumbak? Oh 2 meter kira-kira. Oke, 2 meter. Iya, saking Berapa meriahnya. tumbak? Jawabannya 2 meter, baik. Jadi gini nih Daya. Oke ya. Karena saya sering sekali memandu acara-acara HIPMI. Iya. Kalau acara-acara HIPMI itu selalu seru, selalu bertaburan hadiah. Dan yang paling penting senior-senior HIPMI selalu berkenan hadir. Oke. Begitu. Jadi tidak perlu dengan undangan khusus, tapi Ini dengan seperti- di WhatsApp pasti datang. Ini sepertinya ada ikatan gitu ya. Iya, Jadi karena ada mau ikatan nggak mau batin. sesibuk apapun pengen Iya. menyempatkan untuk hadir gitu ya. Betul sekali karena dari antara senior dan junior ini memiliki ikatan batin. Oh, Artinya ikatan. senior harus siap mengayomi. Bukan ikatan cinta. Oh bukan, itu sinetron. senior. Itu sinetron mungkin istri dari Emang bapak-bapak di sini pasti nggak tahu, pasti tahu lah ya sampai Ah, itu mungkin ibu ya, kalau saya tidak. Iya ibu. Oh, iya, Kalau kan saya sibuk istri bap- berbisnis Kan soalnya. istri bapak-bapak, istri bapak-bapak. Oke, Kang Fikri. Ya. Sudah hadir untuk Belum, yang sepertinya wakil? sambil kita tunggu nggak apa-apa, mungkin sambil sedikit berbincang-bincang Oke, sedikit ya. iya. Jadi mungkin saya sedikit berbicara Gimana, lagi gimana? tentang sedikit apa saja yang telah dilakukan HIPMI beberapa tahun ke belakang. Jadi sedikit cerita bahwa Kang Surya Batara Kartika Iya. ini sebelumnya adalah Ketua Umum BPC HIPMI Kota Bandung. Oh, awalnya di kota Iya apa? betul. Dilanjutkan ketika musyawarah daerah di Karawang tepatnya pada bulan Maret Ya. lalu 2020 beliau berkompetisi Ya. dengan tandang-tandang lainnya dan alhamdulillah dengan kepercayaan dari kader-kader lainnya Kang Surya Batara Kartika terpilih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Luar biasa. Luar biasa. Berarti memang benar-benar tidak mudah ya untuk Betul. berada di posisi sekarang. Prosesnya cukup panjang sekali. Jadi bukan hanya hitungan detik saja. Kalau Tapi butuh banyak misalnya sekali prosesnya. kegiatan-kegiatan HIPMI ini apa aja nih Kak nih? Selain Ada banyak ada sekali. pelantikan gitu. Oke, yang pertama tentunya memiliki berkoneksi, bersilaturahmi juga dengan pihak-pihak pemerintah. Jadi di sana rekan-rekan dari HIPMI mencari lini-lini yang bisa bekerja sama begitu dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, dinas-dinas lain yang berhubungan, HIPMI selalu senantiasa bersinergi begitu. Oh, Iya. oke. Berarti ini benar-benar ya para bibit-bibit unggul gitu ya, para penerus Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Oke. Ya, Kalau betul. untuk anggotanya itu ada syaratkah gitu untuk masuknya bagaimana nih Kak? Syaratnya sangat mudah. Apa? Tentunya untuk BPC harus memiliki bisnis. Ah, gitu, iya. Untuk BPC. Tapi kalau untuk HIPMI PT tidak memiliki bisnis tidak apa-apa. Cuman? Tapi memiliki semangat untuk berwirausaha. Ah, oke. Begitu, karena HIPMI PT ini adalah tempat untuk membina. Begitu. Jadi masyarakat-masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang punya semangat berwirausaha namun tidak tahu caranya seperti apa, bagaimana memulainya. Nah, itulah akan masuk ke proses kaderisasi dan dibina oleh senior-seniornya. Oh, oke. Dan meskipun Mewadahi berarti ya. tarafnya masih di kampus, Ya. namun di pengalaman saya yang sudah, ini ketua umum ini selalu hadir loh. Ah, Dia- oke. meskipun acaranya tingkat kampus. Tingkat kampus. Begitu, walaupun artinya tingkat memang ada kampus. Baik, sebuah ikatan sebentar Kang batin Fikri, gitu ya. bagaimana ini ada bisikan cinta? Oke, Oke. baik. Nida, nampaknya perwakilan dari Pemprov Jawa Barat sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami undang, silakan perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir di depan. Berikut juga BPD HIPMI Jawa Barat untuk hadir di depan. Ya, kami persilakan sekali lagi kepada Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat, Bapak Surya Batara Kartika. Dan juga perwakilan atau yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk maju ke depan karena penandatanganan MOU diikuti oleh serat terima donasi. Silakan Bapak.
Eh, Ya inilah dia penandatanganan MOU BPD HIPMI Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya tentunya sesuai dengan tema acara kita hari ini. Ya. Ya, tema acara hari ini yaitu Bangkit Membangun Jawa Barat dengan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif. Insya Allah dengan sinergi dan juga peran serta pemerintah dan pengusaha. Insya Allah kita bersama-sama menjadikan Jabar juara lahir batin dan juga Jabar juara dari berbagai sektor. Bapak untuk tetap di tempat setelah penandatanganan MOU dilanjutkan penyerahan donasi. Silakan penyerahan donasi secara simbolis. Mejanya tolong ditakal. Oke. Baik, diabadikan dulu sebentar. Kita akan abadikan dulu untuk penandatanganan MOU ini. Sebentar, di take out dulu. Baik Bapak lihat kamera, siap ya. Baik. Ya. Ini dia sudah kita saksikan bersama-sama sebuah awal sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha khususnya BPD HIPMI Jawa Barat yang siap untuk berdikari secara ekonomi dan membangun perekonomian di Jawa Barat. Bapak mohon berkenan untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan donasi secara simbolis, silakan. Ini adalah program HIPMI Peduli Jawa Barat. Silakan, Ya, boleh diabadikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kader-kader dan juga pengurus di BPD HIPMI ini bukan sekedar menyibukkan diri untuk berwirausaha, namun juga sadar akan perannya untuk membantu dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar khususnya di daerah Jawa Barat. Baik, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada seluruh stakeholder dan juga seluruh pengurus yang telah hadir. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk BPD HIPMI Jawa Barat. Iya. Baik, Nida, luar biasa sekali kesempatan yang berbahagia hari ini. Bukan sekedar penuh pesan, penuh juga ilmu, Penuh namun juga semangat dihadiri oleh tamu-tamu penting yang ada di Jawa Barat. Tadi hadir Bupati dan Wali Kota, ini sebuah simbol bahwa HIPMI ini selalu memiliki rangkaian acara yang menarik dan selalu berbagi inspirasi. Tapi Kang Fikri, rasanya kita sudah hampir penghujung acara. Iya betul sekali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita telah tiba di penghujung acara. Demikianlah acara pelantikan pengurus BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023 telah kita saksikan bersama-sama. Semoga dengan dilantiknya pengurus-pengurus baru dapat menghadirkan solusi-solusi terbaik yang mampu memberikan manfaat di daerah, khususnya Jawa Barat. Tentunya menjadi semangat baru bukan sekedar untuk berwirausaha, namun juga senantiasa berkomitmen untuk turut aktif, turun ke masyarakat berbagai kalangan, membangun ekonomi di Jawa Barat dan mewujudkan Jabar juara lahir batin dan Jabar juara di berbagai sektor. Bersama pengusaha membangun negeri. Saya Nida Mar Asalihat. Saya Fikri Muzaki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jangan dulu kemana-mana. Selanjutnya akan ada door prize. Wah, oke, bagi-bagi door prize. Door Bagi-bagi door prize-nya? prize. Baik Bapak Ibu, jangan dulu kemana-mana. Untuk door prize-nya bisa tolong dihadirkan dulu Baik. semuanya di atas panggung. Baik, namun Nida, Ya. sebelum kita berbagi door prize, kami mengundang rekan-rekan pengurus, senior, dan mungkin anggota yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Mari kita berfoto bersama, jangan sampai momen yang istimewa ini Terlewatkan. gitu ya. Ya. Jadi harus didokumentasikan untuk di Instagram gitu loh. Oke, biar Instagramable ya. Baik, kami Iya. undang silakan Bapak untuk hadir semuanya di atas.
Tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Silakan Bapak, kami undang semuanya untuk naik ke atas panggung. Kita akan berfoto dengan tetap menjaga jarak karena tadi sudah ada beberapa yang pulang. Iya. Jadi insya Allah cukup untuk stage yang seperti ini. Silakan Bapak, kami undang. Cukup dong. Ya. Untuk sekali lagi, hadir di depan. Sekali lagi kami undang kepada seluruh pengurus anggota senior.